Yes, halo semuanya. Senang banget rasanya hari ini boleh ada di sini. Nah, ini dia ya, sudah ada Mik Ponto join ya. Oke. Halo Darwin. Halo juga. Oke. Halo Komik. Sudah di rumah? Udah ya, koneksinya lancar di rumah? Yes, halo Ci Indah. Kita lagi nunggu teman-teman kita semua kali ya. Nih teman-teman maksudnya baik dari followersnya Mik Ponto ataupun dari followersnya gue juga bisa join di sini bareng-bareng ya. Mau say hi dulu dong. Halo Komik. Halo semua. Halo Sepertinya juga Komik Arif. ada, ya, oke. Yes, kedengeran jelas ya kok suara gua. Kedengaran jelas. Halo juga Indah. Ada Dika Jelas ya. Setiawan. Ya, hai Dik. Nah, ini Dika nih jauh nih. Ya, Dika dari luar Pulau Jawa. Oh ya, ada Ada juga Andri. Andriadi juga. Halo. Mhm. Felicia Regi. Halo, hai Cipebi. Ada Cipeni. Hai juga Ya, Fen. hai Cipen. Oke, ini udah pulang Mantap nih ya liburan udah atau? mulai pada berkunjungan. Mm-mm. Udah pulang liburan nih kok ya? Ada Pam kita juga Indah. Ada Willy 69 Chan juga. Mm-mm. Ada Jevon juga nih. Jevon udah join Udah, juga udah. barengan sama kita. Sep- Ya, ada Eh, Benny gue juga gitu oh ya. ya, ada. Oh, halo halo Nyonya Arif. Iya, ada Cireni, ya Dika kabarnya gimana Kak? Baik, baik banget, gitu ya. Oke, ini sepertinya yang kendala koneksi di gua atau di lu ya Komik ya? Ya, hai guys, hai juga Jevon, hai juga Ciwong, hai Christina Cheryl, ada Kohinku ya. Nih banyak banget hari ini yang join barengan sama kita ya. Oh ya, Oke, suaranya Komik double suaranya kah? double. Mm-mm. Ah, gimana cara ini double nih? Cireni pada kedinginan pakai jaket ya. Ya, kayaknya ini Oh menjelang iya. dingin kali ya, karena kan udah di luar udah gluduk-gluduk kayak begitu ya. Udah, ada Ada Cici gunduk-gunduk Boni juga. juga, hai. Wah, ini Ada agent yang luar tetangga biasa. saya yang sangat baik, ya. Ada Unikel Zakaria. Ada, ya, ini tetangga saya dan nasabah saya juga ya, Ibu Ike ya, join barengan di sini. Oke, kita tunggu sampai berapa nih viewersnya nih, biar seru nih Komik. Iya. Kayaknya kita Viewersnya tunggu berapa ya? sampai, mungkin sampai 20 kali ya, bisa kan sampai 20 20? boleh, boleh, boleh. Kayaknya angkanya cocok juga tuh 20. Bisa ya. Halo Cici Boni, halo juga Cici Reni ya. Oke, dan hari ini teman-teman, dibilang this is my first time, enggak juga ya, gitu loh. Tapi ini memang pertama kalinya gua live barengan sama agent yang satu ini ya. Banyak anak kepang nih ya. Jadi barengan sama Komik juga di sini, dan kebetulan memang kita berdua sama-sama Mantan. kenal di Panindaichi Live gitu ya. Oke. Jadi sama-sama kenal di Panindaichi Live juga, kurang lebih bulan berapa kok? Juni ya, Juli kayaknya ya. Juni Juli lah, sekitar Juni Juli ya. Yes. Dan pertama kali first impressionnya gue ngeliat dia tuh sebenarnya galak banget sumpah, karena mukanya dia tuh serius banget. Kayak terus dia tuh diem, kayak jalan tuh yang tetet gitu. Beda dengan gue yang emang dari awal udah ya apa ya, udah tepe-tepe tebar pesona gitu Oh soalnya ya. waktu itu. Ya biasa kan dulu kan waktu itu kan Gitu waktu deh. pertama kali datang ya. Lihatnya kan orang-orang Mm-mm. baru. Jadi juga mungkin kan belum tahu Ya. gimana lah. Kita pura-pura apa jaim dulu. Oh, jaim dulu ya berarti gitu ya. Lalu Oke, ada ini kita Lukman, udah ada ada Ibu Mak Naga, Eti. ada Lukman juga, ada emak kita juga ya di sini ya. Oke, anyway, Komik sebelum kita lanjut nih ke pembahasannya Ah, sesuai dengan temanya tadi. Gue mau nanya dulu dong, kayaknya first impression lu ketemu gue tuh apa sih sebenarnya waktu itu? first impressionnya ketemu Arif tuh rame sebenarnya. Oh rame, karena kayak emang Orangnya kayak gue rame. udah rame dari sononya ya. Iya, orangnya rame. Itu kan modelnya yang kelihatan ini kan model-model yang kalau dibully nggak baperan gitu lah. Orang yang easy going, orang yang Oh,
Gitulah. Ya setipe-setipe lah kita lah. Iya, ya. Ada Koko Billy juga. Hai Kobil. Nih udah 17 views. Kalau misalkan sampai 20 kita we gonna start ya. Kita Iya, bakalan we're gonna start start this. pembahasan kita hari ini. Mm-mm. Jangan lupa ajak teman-temannya biar yang takut-takut, Cila. Iya. Mungkin kalau ada teman-teman kamu yang hari ini kayaknya pengen tahu gitu ya, maksudnya seputar dunia asuransi, tapi bingung gitu. Kadang kan kalau nanya agent Ya, agak-agak takut gimana. Nah, hari ini kita mau coba karena kupas takut tuntas diinin walaupun ya. nggak tuntas-tuntas banget. Iya, takut dikejar gitu. Nah, better join sekarang juga gitu. Udah 18 nih sekarang. Mm-mm. Terus, oh ya ini ada Dika. Aduh terima kasih Dika. Karin Duh, kalem ramah. ini Saya Dika nggak dibayar kalem loh Dik. Dika dibayar berapa sama Arif ya? Kayaknya ini ada sogokan-sogokan nih. Enggak. Ini Dika tulus Dika gitu ya. Oh, tulus Hai ya. Ko Dia Billy. memuji dengan Sudah ada Ko Billy juga. Cam Rocks. Wih, mantap. Iya. Oke, ada Nah, Cimar kita Lina juga. Halo Cimar. oh, ini ada sama kita. Weh, Dika. Arif abdi dalam bukan kalem. Sejak kapan Rip jadi di Kraton? Oke. Abdi orang dalam ya gitu. Jadi the power of orang dalam. Biasa kalau ada orang dalam semuanya tuh bakalan lebih lancar gitu. Oh, dibayar 1 juta. Ada Ada Selviana juga. selfie. Ya, hai. Hai, Sel. selfie. Ada Halo Sinta Lin juga. Lin. Oke. Udah 20 Nah, viewers sudah komik. mencapai So, 20. this is the time. Yuk, kita mulai ya. Jadi Kita mulai. gini teman-teman. Tema hari ini tuh sebenarnya insurance is not my passion gitu loh. Jadi sebenarnya adalah kenapa sih bisa buat tema seperti ini? Nah, ini dikarenakan sebenarnya kita berdua ini adalah agen asuransi gitu loh. Tapi banyak orang yang kaget gitu, kaget Ya, dengan tepat sekali. keputusan kita, ya, keputusan kita berdua. Kita memutuskan menjadi agen asuransi gitu loh. Nah, hari ini mungkin dari komik dulu kali ya, kayak cerita gitu. Kita santai aja teman-teman, kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya juga seputar asuransi, boleh langsung chat aja. By the way, ya kita berdua ini sama-sama agent di Panindaichi. Indaichi Life. Jadi kita yang nanti kita bahas produk pasti tentang Panindaichi Life. Yes, of course. Dari Ya, komik ada sekarang. Lucky. Ya. Kenapa? Jadi alasan sederhananya adalah nggak punya duit. Oke, nggak punya duit ya. Alasan klasik ya. Karena sama-sama teman-teman tahu, kita semua tahu dari mulai Maret itu kan kita terterpa badai COVID ya. Ada pandemi COVID yang mengakibatkan semua sektor terkena dampak. Yes. Dari mulai ya apalagi pariwisata, apalagi itu saya sama Arif sama-sama di bidang entertainment. Tiarap semua. Satu persatu event cancel, pending, atau diubah menjadi pemberkatan doa. Nah, bulan Maret, April, Mei, Juni itu udah nggak punya duit tuh, udah mulai ngerok-ngerokin tabungan. Nah, ini gimana nih, harus mencari peluang. Nah, sedangkan orang-orang yang lain kan malah turun. Yang punya toko tutup satu persatu, nggak bisa bayar sewa, nggak bisa bayar kontrak. Jadi mau nggak mau saya harus mengalihkan peluang. Nah, ternyata kebetulan istri udah lama di sini. Udah pada waktu itu udah mau. Sebetulnya istri ya. Istri duluan. awalnya dari Panindaichi Life. Oke. Udah di sana. Terus dia sempat menawarkan sih, cuman seperti biasa yang suka saya dibully, ya itu bukan passion saya, bukan. Ngapain mesti ikut-ikutan panin lah, wong saya punya penghasilan kok. Sekedar intipan aja sih, pada waktu itu, waktu MC masih lancar, ngajar-ngajar private masih lancar, itu income saya di angka 15-20-an lah. Itu per bulan. Ya? Sebulan, 15-20. Nah, itu. Jadi masih safe lah. Jadi masih ya cukup lah, cukup lebih sedikit buat beli permen gitu kan. Nah, tapi begitu udah Maret, ya sudah. Sekarang saya memutuskan join karena udah berantakan nih ceritanya. By the way, untuk Dika silakan kalau mau di story, di screenshot. Screenshot ya, boleh. Ada juga nih, halo Harpawit, ini murid saya dulu nih. Oh, hai Harpa. Ya. Halo, ini murid saya matematik saya. Lanjut. Terus
karena melihat peluangnya juga istri kan saya lihat pencapaian luar biasa ya. Dia capek pulang kerja tuh 5:30 langsung ganti baju, langsung berangkat meeting training. Naik Gojek saudara-saudara. Salah Lu nggak boleh nggak sebut nganterin merek. waktu itu ya? Karena kan masih ngajar. Saya kan ngajar Oh private gitu. tuh ke sini sana. Jadi nggak sempat nganterin dia. Dia naik ojek online saudara-saudara. Wow. Dalam kondisi Bermomen ya ya berarti ya. kadang mendung, kadang ya gitulah namanya naik motor ya. Terus karena jauh juga sering ditolak-tolakin sama ojol. Nah, itulah sekilas saya. Gitu. Nah, sekarang kita ganti dong, Bos. Sekarang coba Arif nih. Nah, gantian Ya. kita bully. Saya dengar kan Arif itu kan orang yang anti asuransi, tidak mau berasuransi, percaya dengan kekuatan ATM sendiri. Coba Arif cerita, Arif. Ya sebenarnya gue pribadi adalah orang yang anti asuransi pada awalnya gitu. Why? Kenapa? Karena gue berpikir pada waktu itu agen asuransi itu selalu ngedeketin gue kalau ada maunya aja. Satu. Terus kedua, gue secara personal tuh agak-agak kepahitan dengan agen asuransi karena agen asuransi ini banyak banget yang cuman ngomong manis-manisnya doang di depan. Tapi at the end, di belakangnya itu gue lihat teman gue yang pakai asuransi, pada akhirnya mereka tuh pada kepahitan gitu loh, sakit hati gitu kan. Dijanjiin misalkan kayak bayar dalam waktu termin sekian tahun, nanti kamu dapat uangnya sekian ratus%. Tapi pada kenyataannya enggak gitu loh. Dan itu gue ngeliat kayak, gue pikir wah ini agen asuransi tanda kutip ya gitu, nipu nih berarti gitu. Dari situ. Terus kedua juga memang pernah punya pengalaman gak enak juga. Ketika gue lagi di rumah sakit beberapa kali ya, gue sempat masuk rumah sakit waktu itu. Nah ini ya buat gue kadang-kadang ada kok agen begitu ya, agen asuransi. Gue lagi sakit, orang mah bukannya didoain sembuh ya gitu ya. Ini datang-datang malah ditawarin asuransi. Lu bayangin masih dalam kondisi tertusuk jarum infus, masih mikirin tadi keluar bayar gimana. Tapi lu harus ikut asuransi, makanya coba kalau ikut asuransi. Dalam hati gue kayak gue nggak butuh yang kayak gitu. Better lalu datang dengan doa ya gitu. Ini lu datang dengan begitu ya buat gue yang kayak oh my god. Dari situlah gue benar-benar anti banget sama asuransi. Gitu. Betul. Itu sejak kapan, Rip? Lu mulai berasuransi, Rip? Sejak usia berapa? Gue sendiri asuransi itu benar-benar baru 2 tahun terakhir ini baru pakai gitu ya. Sebelumnya itu gue mengandalkan ATM pribadi gue. Jadi duit yang gue punya aja gitu loh. Jadi dari situlah kalau ada rumah sakit, kalau apa ya gue ambil dari situ semua. Gitu. Dan itu yang buat gue kayak anti banget. Nah, sama satu juga buat Sharon, ada Sali Selim, ada Acit, ada Eric Kur, semuanya hai. Nah, terus gimana tuh Rip? Bisa dari seorang yang sangat-sangat anti asuransi memutuskan terjun di tahun lalu ya, berarti sekitar Juli tahun lalu ya. Betul. Ya sebenarnya awalnya sih memang gue jadi nasabah gitu loh. Dan waktu itu yang menawarkan gue asuransi adalah leader gue yang sekarang Ciheni gitu loh. Kenapa? Karena memang gue berpikir gini waktu itu Ciheni ketika jadi agen asuransi, gue tahu Ciheni ini tahu gue dari kecil gitu loh, istilahnya tahu gue dari dulu lah, dari zaman gue muda. Dia tahu strugglingnya gue, dia tahu perjuangan gue. So waktu dia tawarin produk itu sama gue yakin Ciheni nggak mungkin menjerumuskan gue ke dalam lubang kekelaman gitu kan. Lembah hitam. Iya, lembah kekelaman, lembah hitam, nggak mungkin. Gue tahu Ciheni itu pasti punya sesuatu yang memang itu sangat berguna buat gue. That's why ketika gue ditawarin Ciheni, Rif ketemuan yuk, Cici mau ngomongin asuransi gini-gini, gue langsung oke. Dijelasin sama dia, detik itu juga oke Ci, yang mau gue tanda tangan yang mana. Jadi gue langsung ya? Gitu loh. Oh, nggak pakai mikir-mikir. Gue langsung. Enggak, gue nggak pakai mikir-mikir. Jadi detik itu juga. Sampai Ciheni pun juga kaget waktu itu karena ya dia tahu gue ini orang yang anti banget sama asuransi, kok tiba-tiba kayak keputar 180 derajat lah kurang lebih seperti itu. Itu awalnya ikut asuransi. Itu ambil polis untuk diri sendiri ya? Belum jadi agent nih? Belum jadi agent? Belum. Karena lanjut, terus kenapa jadi agent? Kenapa jadi agent pada waktu itu kan memang ya tadi ya sebenarnya mungkin bedanya gue sama komik kan kalau kita kan sama-sama nge-MC nih, kita tahu pandemi ini buat kita tuh dapat banyak teleponnya itu bukan telepon aneh-aneh tapi nawarin cancel pending ya terus cancel pending tapi banyakan cancelnya. Terus kemudian memang kan gue sendiri masih bekerja di sebuah institusi keagamaan, di lembaga keagamaan.
Sehingga waktu itu memang gue masih punya penghasilan gitu. Tapi yang akhirnya membuat gue join di insurance itu karena pengalaman pribadi gue sendiri, dan kemudian gue lihat nih, kok Ciheni ini ngebantu banyak orang. Gue lihat kayak, wah hebat ya, maksudnya dengan jadi agent tuh dia udah bantu orang tuh terproteksi keuangannya. Nah dari situlah ketika Ciheni menawarkan gue, posisinya waktu itu gue juga sempat ditawarin kerja di salah satu pernah ditawarin kerja di salah satu wedding organizer, tapi memang waktu itu gue sempat nolak gitu dengan beberapa pertimbangan. Nah ketika Ciheni nanya mau nggak jadi agen asuransi aja, nah di situ gue ketemu lah sama Ciheni. Ketika dijelaskan skemanya, oke deh Ci, balik kedua kalinya tanpa panjang lebar, jadi form mana yang harus gue tanda tangan gitu. Langsung tanda tangan ya? Iya langsung, karena gue liat Ciheni, gue pikir oh nih dia banyak banget bantu banyak orang gitu loh. Nah karena kan basically-nya kayak core value-nya gue, darah dagingnya gue kan kurang lebih selama 12 tahun gue bekerja di sebuah lembaga keagamaan, otomatis passion untuk kayak ngelayanin orang, kayak maksudnya ngebantu orang di rumah sakit, meninggal, itu udah kayak ya makanan lah istilahnya. Oke, emang begitu, jadi emang udah begitu ya. Iya, gue menggunakan empati yang udah ada, value yang udah gue punya ini untuk membuat kayak tadi, di asuransi ini gue bisa jalan. Dan bisa sebenarnya mengedukasi, mengembalikan image agen asuransi itu yang baik tuh seperti apa gitu loh. Karena selama ini image agen asuransi itu jelek ya. Iya betul banget. Image-nya jelek banget. Dekat-dekat kalau ada closingan mau closing aja. Setelah sudah jadi nasabah hilang. Ya itu tadi. By the way ini ada Ibu Sri Ulina. Ini kayaknya ini Jawara Bandung bukan sih? Bener Jawara Bandung ini. Widih, beliau ini tetap di Bandung ini. Kemana-mana ada Yekti juga. Ada Yekti, Renat, halo Liana. Oke, Indra. Ya, oke. Udah banyak, 24 viewers. Ya kurang lebih sih, kurang lebih seperti itu tadi, gitu loh. Nah, terus gini Rip, kenapa memutuskan di Panin Dai-ichi Life? Kan sebenarnya asuransi banyak nih. Ada asuransi A sampai Z malah kalau kita pikir-pikir. Coba lo dulu. Kalau dari gue, kenapa akhirnya gue memutuskan di Panin Dai-ichi Life? Sebenarnya pertama kan gue sudah memakai produknya, gitu kan. Terus kedua, gue tahu produknya, terus gue lihat, oh nih satu, preminya nih terjangkau, gitu loh. Buat gue kayak, untuk ukuran gua yang anti asuransi, gue liat kayak ini preminya terjangkau banget gitu. Dan kedua, fasilitas atau plan yang ditawarkan itu make sense gitu loh, make sense banget. Maksudnya kayak oh ya udahlah, emang ini keren banget. Satu kan karena cashless-nya itu kan. Terus ya kedua premi, kedua plan, dan yang ketiga itu gue lihat dari awal pertama kali gue diprospekin, gue tidak dijanjiin aneh-aneh. Jadi kayak kalau kamu bayar dalam termin sekian begini, ya kayak tadi kamu bayar termin sekian tahun, kamu nanti nggak usah bayar lagi kayak gitu loh. Gue nanya waktu itu, Ci, kalau misalnya ini berarti saya bayar 10 tahun doang atau 15 tahun atau berapa tahun ya? Oh enggak, sampai lu mati ya lu bayar, selama lu hidup ya lu harus berasuransi gitu loh. Jadi buat gue kayak, oh ternyata gue selama ini punya image tuh yang salah gitu loh. Itu yang jadi poin pentingnya. Dan memang setelah gue lihat sistem kerjanya, jujur nih di Panin ini memang maksudnya kayak tadi, gue lihat Panin itu adalah vendor ya, maksudnya gue bilang vendor lah ya, kayak orang, maksudnya perusahaan asuransi yang kayaknya bener-bener, oh ini up to date, karena kita cover sesuai tagihan rumah sakit itu bukan pas MBX doang, orang kan tanya pas MBX, padahal dari MB9, MB8 ya malah katanya, MB8, MB9 tuh malah udah kita duluan sebenarnya gitu. Jadi otomatis gue ngeliat bahwa, oke, perusahaan ini berarti selalu inovatif, selalu kasih hal-hal yang baru yang jauh lebih baik untuk nasabahnya. Dan yang terakhir keempat adalah gue lihat sistem, bukan sistem kerjanya dulu waktu. Gue lihat orang-orang yang ada di Panin waktu itu adalah orang-orang yang memang tipenya setia. Sorry ya, karena kan gue punya image gini kan kok, gue sebel banget sama agent kutu loncat gitu loh. Dan gue lihat di Panin, leader-leader di Panin itu bukan leader-leader kacangan. Bukan yang tiba-tiba pindah gitu kan, bukan yang tiba-tiba langsung menghilang gitu, tapi mereka benar-benar orang yang bangun bisnis ini dari awal gitu loh, dan orang-orang yang setia gitu loh, puluhan tahun, bahkan kan kayak ya sama lah kita kenal ya kayak Ko Thomas itu kan udah TOT-nya di Panin itu udah 20 tahunan lebih. Gue tuh mikir kayak wow, berarti ini adalah orang-orang yang memang benar-benar setia, dan memang di Panin ini kita tuh dididik supaya kita itu jadi orang yang memang fokus dan bertanggung jawab sama
agen, sama nasabah-nasabah kita. Dari situ gue makanya gue pilih Panin gitu loh. Memutuskan bener-bener kayak oke gue memutuskan, menyemplung gitu ya, menyemplung. Nah, iya, kalau gue kebetulan leadernya kan istri, ya kan, jadi sudah tahu lah kurang lebih perjuangan dia. Terus leadernya sebenarnya kita menyapa dulu sebenarnya. Ada siapa nih? Ada Shelly Maria, Yemili, ada Budi dan Ti Aisyah. Selamat datang di channel Nggak Jelas kami ini. Kita kembali ke topik. Terus kebetulan SAM-nya yang sekarang itu adalah Billy. Billy itu juga sudah kenal lama. Terus ini nih, waktu awal tahun 2020 itu sempet tuh istri dapat pencapaian 2 tiket dinner di Pullman Central Park waktu itu. Berhubung dia dapat 2 tiket, diajaklah saya. Nah, di situ saya ketemu tuh gengnya ya Mak Eti lah. Waktu itu kan emang belum kenal kan, jadi cuman saya duduk makan, saya lihat kok suasananya asik ya, kita bisa bercanda-bercanda gitu. Saya bisa bully-bully, untung orangnya belum ada di sini. Yang saya bully waktu itu belum ada dia. Belum ada ya. Belum nonton. Ya. Terus kok orangnya asik, terus dari cerita dia, nah kayaknya juga saya sudah mulai simpatik nih. Nah, begitu saya pertama kali meeting itu bukan di kantor, di kafe apa ya waktu itu ya. Ada yang bisa bantu saya nggak tuh? Saya lupa kafenya tuh di daerah-daerah yang punya orang Panin juga lah itu, kita di situ. Terus suasananya asik juga tuh di situ. Nah, baru saya memutuskan untuk join tuh. Selain memang produknya bagus, saya juga sudah jadi nasabah dulu sebelumnya. Nah, terus yang saya bikin keren itu adalah support sistemnya. Saya lihat. Memang saya belum pernah sih ditawarin sama asuransi lain apa tuh, memang belum pernah. Halo juga Jeffrey, Sandy. Saya belum pernah tuh ditawarin sama asuransi saya untuk join, karena emang dari awal saya nggak berminat. Oh iya tuh kata saya, Satera, iya kafe Satera, ya betul. Saya memang nggak suka MLM, benar, bukan passion, no, biar pada puas, bukan passion saya, betul. Toh saya kan sudah ada penghasilan, terus ngapain lagi? Mesti ngapain? Ikut asuransi. Masih nawarin orang, terus saya masih bisa makan, masih bisa bayar uang sekolah, dan saya nggak punya mimpi. Jadi cukup, ya udah dapat income sekian, ya kita dapat sekian. Ya income pertama ya sedikit-sedikit. Jadi nggak punya sebuah target, harus punya pencapaian ini. Nah, di sini nih, di Panin ini saya diajarkan untuk punya mimpi, punya goal setting, punya mindset yang berbeda. Memutuskan join di situ. Terus ternyata Rip, dan juga buat siapapun yang menonton, kalau berminat jadi agen asuransi, tidak diperlukan passion. Nggak perlu passion, saudara-saudara. Yang diperlukan cuma effort dan konsistensi. Konsisten ya, benar-benar. Misalnya kayak semua orang bisa komitmen jadi agen asuransi, tapi nggak semua orang bisa konsisten. Itu effortnya tuh di situ. Kita harus konsisten juga. Ya, jadi memang kalau nggak ada passion, ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Apakah di form agent ditulis harus punya passion? Nggak juga. Yang ada adalah harus begini, harus AAJE, gini. Jadi ternyata saya lihat, oh iya benar juga ya. Tapi setelah menemukan hot buttonnya, ketemu kliknya gitu ya. Ternyata enak juga, Rip. Apalagi saya sudah pernah ada nasabah klaim gitu kan. Ternyata saya bisa menggunakan uang pihak ketiga untuk bayar klaim nasabah puas, saya diberikan ucapan terima kasih, padahal bukan duit gue. Bukan. Padahal cuma ngebantu. Cuman ngebantu. Jadi emang, ya itu kadang-kadang, itulah rasanya. Teman-teman kalau yang nggak tahu nih, kalau yang agent mungkin akan merasakan feel-nya nanti kalau udah ada yang klaim. Kayaknya, gue pun ngerasain hal yang sama. Iya, gue ngerasain hal yang sama. Waktu itu klaim Isoma, maksudnya Isoma itu biasa mahal ya. Maksudnya kan lumayan. Gue yang klaimnya waktu itu kebetulan ada salah satu nasabah gue kecelakaan. Waktu itu telepon, kok saya kecelakaan gini-gini. Nah itu kan klaimnya dia kan reimburse itu kurang lebih ya cuman jatuh bungsut gitu doang, cetiau lah 1 juta.
Tapi begitu reimburse disetujui itu kayak gue happy gitu loh. Kenapa? Karena gue tahu nih dia si anak ini, nasabah gue ini kadang kan memang kalau naik motor suka ada aja dia udah hati-hati tapi ditabrak lah apa. Nah, tapi dengan kayak tadi loh, duit cetiaunya itu 1 jutanya diganti, gue tuh berasa kayak gue udah menyelamatkan keuangan lu nih, kalau enggak lu udah keluar 1 juta. Bahkan kayak lu harus nahan rasa sakit karena dia tadinya nggak mau ke rumah sakit. Kalau jatuh ya udah jatuh aja. Karena nggak punya duit ya? Ya, terus dia plus pernah punya pengalaman buruk dengan asuransi sebelumnya. Dia bilang, iya kalau dulu katanya pas aku kecelakaan, aku disuruh rawat inap. Siapa yang mau rawat inap? Gitu loh. Jadi dari situ, gue bilang, enggak kalau dipanin, ya lu kecelakaan mah, ya tinggal reimburse, maksudnya gitu kan. Karena kan itu kan sifatnya kan tiba-tiba, tidak direncanakan. Tenang aja, pasti diklaim kok gitu loh. Dan pasti diganti lah ya. Itu, iya, pasti diganti. Itu klaim kecil, apalagi klaim gede. Itu pasti happy banget sih itu. Betul. Padahal bukan duit kita ya, Rip ya? Iya, bukan duit kita sih, duitnya Panin sebenarnya. Duitnya Panin. Tapi teman-teman tahu nggak? Setelah diselidiki ya, Panin itu duitnya banyak banget. Gila, benar-benar. Iya. Sampai kalau misalnya dibilang searching itu, RBC-nya itu 1.600%. Berarti benar-benar kalau seorang Arif itu nomor 3 terbaik. Berarti kalau boleh gambarin nih Rip ya, kita berdua ini bisa sakit limit mentok terus meninggal itu 160 kali Rip. Baru duit panen habis itu loh. 1.600%. Karena batas dari pemerintah sendiri teman-teman gini, itu kan 120%, standar dari pemerintah. Jadi semakin tinggi itu semakin bagus gitu loh. Jadi kalau misalkan gue selalu bilang Panin bisa nggak nih nanti, kan kita tahu ya salah satu asuransi yang kemarin lagi happening kan mereka tidak bisa membayar klaim nasabahnya. Memang asuransinya kebanyakan pendidikan. Tapi waktu itu gue juga ketika lagi prospek, bisa nggak nih jangan sampai ke asuransi ini ya. Si Ano X itu ya. Iya, si X itu. Gue bilang enggak, Panin pasti bayar karena kita punya tingkat RBC itu 1.600 lebih, which is nomor 3 terbaik di Indonesia. So lu mau klaim, seluruh nasabah klaim serentak istilahnya, kita nggak bakal rugi cuy. Istilahnya nggak bakal lapse. Karena emang standar LBC kita, pemerintah netapin 120%. Kita 1.600. Itu udah 10 kali lipat. Iya. Lebih. Seluruh nasabah boleh mati, hidup lagi 16 kali lah kurang lebih lah itu. Sampai bosan. Iya, jadi makanya gue bilang, maksudnya kayak gue pribadi memang berusaha mengedukasi nasabah. Bukan berarti gini, kalau misalkan perusahaan asuransi gue paling terkenal, misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3 di Indonesia, paling terkenal. Terkenal itu juga, gue bilang jangan lihat dari terkenalnya, lihat dari sesuatu yang tadi di dalamnya. Kita punya tingkat RBC yang, ya memang, kita nomor 3 terbaik di Indonesia gitu loh. Bahkan gue berdoa Panin jadi nomor 1 terbaik di Indonesia. Amin. Untuk tingkat risk based capitalnya juga. Nah, tapi sebenarnya buat nasabah ya Rip ya, dia nggak pentingin nilai RBC berapa kok. Yang penting pokoknya dia sakit kan dibayar. Nggak perlu terkenal juga kan sebenarnya. Iya. Sakit, klaim, udah nggak usah bayar. Kan sebenarnya gitu. Nah, emang lucu ya Panin ini ya. Kalau pada saatnya sebenarnya jujur waktu gue ditawarin juga gue baru tahu sih bahwa Panin itu punya asuransi. Pada waktu dulu istri gue ditawarin. Panin itu bank ya. Iya bank. Kalau bank sih oke. Kalau dari sisi banknya, kalau lu tahu nggak bahwa itu Panin itu punya asuransi? Gue nggak tahu sih sebenarnya. Gue taunya Panin itu hanya bank gitu loh. Iya sama dong. Kebetulan kemarin gue baru ketemu dengan temen gue, memang dia bilang, iya rekening saya di Panin kok, karena buat saya Panin itu secara keuangan, secara bank itu sudah oke banget, dia bilang. Gue sangat nyaman sekali di Panin, dia bilang gitu. That's why ketika lu di Panin Dai-ichi Life gitu kan, lu nawarin gue langsung mikir gue mau ambil asuransi pendidikan buat anak gue juga. Karena dia percaya Panin pasti bisa bayar dan nggak mungkin Panin gagal bayar, karena sistem keuangannya bagus. Gitu. Padahal dia nggak tahu RBC-RBC-an ya? Enggak, dia baru gue jelasin RBC, dia baru tahu juga tuh gitu. Dan yang dia tahu juga selama ini, iya yang dia tahu Panin itu secara keuangan, secara itu udah oke banget. Jadi gue berpikir waktu itu ya dia berpikir kalau gue naruh polis gue di Panin ya gue nggak akan rugi lah. Betul. Nah sekarang kita mulai bergeser nih dari sudah kenapa kita join. Nah sekarang menurut si Arif nih ya sebagai seorang yang keluarga muda lah ya, anak baru 1, masih piye lah. Seberapa penting lu taruh asuransi dalam sebuah kebutuhan? Kan kalau kita bicara kebutuhan kan ada primer, sekunder,
tersier, luxury. Nah, lu taruh di mana? Kalau gue pribadi memang gue taruh asuransi itu di di premier lagi di primer gue utama. Jadi begitu gue waktu itu jadi begitu gue waktu itu masuk asuransi, gue udah mulai berpikir nih someday ke depan nih anak sama istri gue harus masukin gitu loh. Makanya begitu gue jadi agent, gue langsung masukin orang pertama adalah anak dan istri gue. Dan maksudnya nih bukannya songong ya teman-teman. Beberapa ada yang ngomong sama gue kayak, gila lu, Arif sekeluarga lu ikutin asuransi. Ya memang, gue bilang. Waktu itu gue ambilin plan buat istri gue sama anak gue lebih tinggi dari plannya gue. Gue ambil lebih tinggi. Karena gue berpikir bahwa, udahlah, maksudnya gue mungkin belum bisa upgrade, tapi seenggaknya minimal bini sama anak gue, mereka dapat yang the best dulu. Aman lah ya, gitu the best, betul. Iya, aman. Dan juga gue berpikir kan, gue masih punya tanggungan nyokap gue. Waktu itu nyokap gue langsung gue masukin juga asuransi gitu loh. Karena gue berpikir nggak sayang duit, Rik? Sebenarnya gini, lebih sayang mana lu bayar rumah sakit? Duit gue ada ratusan juta cuy di rumah sakit. Gitu loh. Serius. Duit gue ada ratusan juta di rumah sakit gitu loh. Jadi kayak gue berpikir, ya better deh gue bayar sekarang dah, meri-meri. Istilah kalau bahasa Jawa ya, karena gue orang Jawa. Meri-meri lu bayar sekarang dah. Daripada ntar lu di rumah sakit jeger gitu kan. Dan gue nggak mau lah gue. Gue tidak mau mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali. Gitu. Emang pernah, Rip? Kena bayar rumah sakit banyak, sampai puluhan juta? Pernah. Jadi agak-agak ini ya. Gue waktu mau merit itu gue dirawat. Mau merit loh kondisinya. Gue mau merit itu mau dirawat di rumah sakit waktu itu semalam apa 2 malam gue lupa. Itu kurang lebih habis 7 atau 8 juta. Pada waktu itu ya, ini kan udah kurang lebih 5-6 tahun yang lalu. Habis segitu loh. Dan waktu itu gue inget banget calon istri gue itu lagi dia mau ulang tahun. Dan si Mika ini nih, Ibu Mika nih. Iya, bini gue tuh mau ulang tahun. Gue pikir kayak, aduh, lu ulang tahun malah gue di rumah sakit. Dia pengen ngomong, udahlah, jangan mikirin kayak gitu terus. Dia bilang gitu kan, ya udah dong. Terus udah gitu, ya akhirnya itu ketika bayar rumah sakit, gue bilang pakai duit dari mana? Gue bilang udah ada, pokoknya gitu. Pulang dia baru cerita, itu pakai duit tabungan nikah kita. Dia bilang gitu kan, udah 7 juta. Dan itu belum termasuk IGD. IGD waktu itu gue ingat banget ada hamba Allah, ada temen gue yang baik banget. Kalau disebutin di sini nggak enak gitu ya. Oh ya, oke. Dia kayak harusnya nonton. Dia tuh bantuin gue waktu itu, dia bawa gue ke IGD dan dia bayarin dulu waktu itu. Dan ketika gue ganti dia bilang udah nggak usah. Itu belum include sama itu. Terus kedua, gue sempat istri gue sempat masuk rumah sakit dan waktu itu 1 hari, cuy. 1 hari itu 8 juta. 1 hari. 1 hari. Di Kuret waktu itu. Dia ada tiba-tiba langsung pendarahan. Ya udah Kuret. Dan gue pikir waktu kan paling 4 juta gitu kan. Dengan PD-nya gue bawa duit 4 juta. Ketika ditanya berapa semua, gue dengan PD-nya gitu. Oh iya Pak, totalnya ini 8 juta ya, belum termasuk ini. Gue sampai what gitu kan. Saya bayar 50% dulu boleh nggak? Boleh Pak, tapi nanti jam sekian harus ada duitnya ya. Ya udah. Iya, kalau nggak istri Pak nggak boleh, kalau nggak istrinya nggak boleh pulang ya Pak. Iya, istri gue nggak boleh pulang gitu kan. Terus ketiga kali memang gue akuin waktu itu adik gue ya. Nih tadi yang Jackty itu adik gue. Jadi adik gue waktu itu kecelakaan malam dan gue ingat banget setelah proses panjang akhirnya dokter memutuskan ini nggak bisa lagi nih. Ini harus segera dioperasi gitu loh. Jadi waktu adik gue dioperasi tulang sikunya sini dipasang pen kayak gitulah pokoknya tetek bengek itu pasang pennya doang operasinya tok waktu gue inget udah 50-an juta. Belum termasuk kontrol, belum termasuk lepas pennya lagi gitu loh. Dan gue pernah sakit lagi, itu keluar masuk rumah sakit waktu itu, ya kurang lebih tuh 3 juta, 5 juta mah pasti keluar. Itu tahun jebot itu ya? Iya, tahun-tahun jebot. Makanya gue bener-bener menjaga kesehatan banget setelah sakit beberapa kali ya. Jadi bukan berarti kalau udah punya asuransi, terus mendadak kayak, oke, leha-leha. Enggak, kita perlu kesehatan juga. Tapi seenggaknya, Rip ya, kalau misalnya lu sudah punya asuransi, by the way, hello William dan Titin. Oh ya, halo. Kalau sudah punya asuransi, at least gini loh, kita beli itu rasa aman. Benar gak, Rip? Iya, betul. Iya. Kita jadi melakukan itu minimal. Kalau amit-amit terjadi sebuah resiko, terjadi sebuah musibah, kita nggak usah pusing mikirin biaya. Iya. Kita cuma cari dokter yang keren di mana nih, dokter yang jago gimana ya. Mungkin buat yang jomblo-jomblo, dokter yang cakep yang mana ya, kan gitu juga. Segala dari sisi biaya tenang, kita punya kartu sakti, tinggal kita kasih biaya kerasa.
tinggal kita Yes. pikirin, ini rumah sakit yang AC-nya dingin di mana ya? Gitu kan? Yang dekat di mana? Karena memang program kita itu di Panin mengcover seluruh rumah sakit. Iya, betul. Kita Jadi nggak suka perlu banyak takut yang kan? bilang, Oh ya, iya suka ada yang bilang kayak Panin tuh kan nggak terkenal asuransinya. Emang di setiap rumah sakit tuh ada. Jangan jangan salah, gitu kan? salah. Iya, Panin sendiri kan bekerja sama dengan Admedica, gitu kan? Dan Iya, betul. asal as you know aja, semua asuransi yang ada di Indonesia pada dasarnya itu selalu pakai provider Admedica juga, Admedica bro. juga, betul. Nah, Iya. kadang-kadang, makanya sekarang kita orang suka mengagukan brand gitu loh. Tapi kan yang penting kembali Iya, lagi betul. nasabah, yang penting adalah begitu dia sakit, dia klaim cair kok, lancar. Cover. Sebenarnya kan itu aja. Iya, Mau yang betul. providernya Arif kek, mau yang providernya apa kek, yang penting kan cair. Makanya mengutip sebuah iklan ya, iklan Apa tuh? salah satu obat nyamuk, ya kan? Hmm. Emang ada yang lebih bagus dari pip? Oh iya ya, betul. Yang Gue inget lebih banget. mahal banyak. Yang lebih mahal Iya kan? banyak, betul. Makanya bilang Ya. gitu, lebih mahal banyak. Emang ada yang lebih bagus dari Panin? Yang lebih mahal banyak sih dari Yang lebih Panin. mahal gitu banyak sih, loh. iya. Lebih mahal banyak gitu loh. Hmm. Toh sama Tapi kan kita. walaupun premi Cashless kita murah juga. ya, tapi kita nggak murahan, ya kan? Betul banget. Betul Gue setuju banget. Nah, memang sebenarnya itu Kita sih nggak kadang-kadang murahan. ya orang menganggap preminya murah nih. Jangan-jangan pelayanannya nggak maksimal. Jangan-jangan pelayanannya ya kelas-kelas bawah lah begitu kan. Ternyata kita sudah buktikan Suka ada kok, yang mikir kayak gitu. betul. Bukti klien kita yang ratusan juta ada. Sampai ke luar negeri Yes. pun ada. Ada. Komitmen kita pembayaran Bahkan COVID aja sampai- banyak banget ya. Iya, bahkan sampai sorry nih, sampai bukti klaim kita dicolong sama Oh, agent-agent yang iya, pada tanggung betul, jawab betul, lainnya. betul. Iya Nah, kan? oh ya, Karena ngomong-ngomong sorry ya begitu ya. teman-teman, ini iya, karena komik ngalamin. Komik nih ngalamin. Ceritain kok. Ya, jadi begitu loh. Ada beberapa agent, bukan ya agent perusahaan sebelah lah. Mereka mengambil bukti klaim kami. Ya, ada yang disensor, ada yang nggak disensor. Ada yang maksudnya dia buang paninnya gitu loh. Seolah itu bukti klaim perusahaan dia. Iya. Betul. Nah, itu salah satunya, Rip. Jadi gue jadi ingat. Kenapa gue memutuskan untuk join Ponin? Itu support sistemnya keren. Support sistemnya keren banget. Betul banget. Kenapa? Karena memang kita tuh punya sebuah grup WA ya, Rip ya. Kita punya grup WA. Dan itu bukti klaim bertebaran di mana-mana gitu. Yes, bener banget. Oh iya, Jadi, info juga buat teman-teman ya. Ini yang buat viewers kita. Saya dan Arif itu berbeda pohon, teman-teman. Nah, dia leadernya Henny. Iya. Iya. Leadernya saya Catherine. Tetapi kita udah nggak merasa ini ya, Rip ya? Nggak merasa kita gontok-gontokan ya? Nggak ada. Yes, kita bukan Siapapun saingan. punya masalah, silakan post di grup. Siapa yang nganggur, ya silakan. Mereka bisa menjawab, bantu. Betul. Bener loh, itu keren banget. Nah, rupanya di asuransi lain itu suasananya nggak kayak gitu, nggak kekeluargaan kayak kita. Mereka lebih, kalau ada bukti klaim sendiri, mereka kadang-kadang dipakein watermark, nggak boleh di-share sama teman walaupun setim. Nah, teman-teman juga mesti, ini Arif ini adalah master content creator di tim kita. Jadi dia tuh sering banget buat flyer-flyer, buat apa ya, video lucu-lucu, gimmick-gimmick, dan itu dia akan bilang di grup, nih teman-teman saya share ya, silahkan kata Arifnya dengan legowo dia bilang, diganti dengan nama teman-teman sendiri. Di mana lagi bisa nyari begitu, bos? Apalagi maaf-maaf nih ya di kantor. Iya, kalau di kantor kan saingan cuy, sikut sana sikut sini gitu. Iya, kita kerja bener aja diakuin ya sama, itu kerjaan gua, itu hasil gua, lu kan kerja gitu idenya dari gua gitu ya. Jadi memang sebenarnya gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini yang pengen tahu produk Panin kayak tadi ya, Panin itu emang oke banget. Tapi terus kalau misalkan ada teman-teman nih pengen join di bisnisnya Panin, maybe jadi agent atau apa, gue mau kasih tahu gini loh, support sistemnya di Panin itu keren banget. Serius, gue pun merasakan hal yang demikian. Jadi kayak gue pernah merasakan kayak gini ya teman-teman. Waktu itu gue lagi bukan ngurusin nasabah gue ya, tapi ini ada teman gue. Kebetulan dia punya asuransi, nah agentnya di asuransinya dia itu nggak ada maksudnya. Terus tiba-tiba dia tuh nanya gue karena dia tahu gue nih kerja di asuransi Panin, bisa minta bantuan nggak ya kok untuk cariin rumah sakit bla bla kayak begini. Nah gue tuh gue tanya waktu itu ke Ciwong sama Komik kalau nggak salah, ke Ciwong deh kayaknya, ke istrinya Komik ini. Dan jujur teman-teman, kalau misalkan orang tahu kan tanda gini.
Kalau misalkan dia tahu, lah itu kan urusan perusahaan asuransi sebelah, ya suruh dia dong yang nyari gitu loh. Tapi ini enggak loh. Dia orang kata pasti, coba nih Arif, kamu hubungin rumah sakit ini. Dan gue bantu teman-teman. Dan ini teman-teman di tim itu bantu. Gitu loh. Itu yang, sorry ya, kayak bukan kepentingan bisnis dipanin. Apalagi yang masalah dipanin. Jujur, kayak kita nih, lagi ngalamin, ada yang masuk rumah sakit, kayak waktu pernah ya, kayaknya Nanda atau jam berapa, jam 10 atau berapa, kita tuh masih ribut. Iya, kita masih ribut di grup. Kita masih ribut di grup, kenapa? Karena ada nasabah yang nggak bisa masuk rumah sakit. Dan kita tuh bener-bener fighting di situ kayak, ayo kita bantu ini, kita bantu ini. That's why gue bilang support sistemnya dipanin tuh oke, TOP, BGT. Jadi lu ketika join dipanin, ya, ketika lu join dipanin lu nggak akan merasa kayak, oh kok gue sendiri ya, kayak gue berasa kayak dikucilkan atau gimana. No, kita support, we support you. Jadi itu moto kita ya, benar, we support you. We support you. Karena emang ya, sebegitu kekeluarganya kita nggak pengen kita tuh sukses sendirian. Kita nggak pengen, istilahnya kita tahu sendirian. Tapi kita pengen orang-orang tuh juga, maksudnya kayak agent-agent lain tuh sukses juga. Nah, makanya tadi kan ada Jevon nih ya, Jevon bilang kontennya kayak copyright atau ada ya Chilling nih kan bilang hidup Mr. Konten. Karena gue berpikir waktu itu ya, gue bisa nih, gue punya kemampuan membuat konten. So, gue membantu teman-teman gue di Panin sukses ya lewat konten-konten yang gue share. Gue gak masalah, silakan ganti nama gue dengan, bahkan kadang gue kasih layout kosong ya. Iya, betul. Udah disediakan gue kasih layout kosong. Tempatnya langsung gue sediain nih ya, langsung edit sendiri dari handphone lu, hubungin dari nomor terserah gitu. Karena gue berpikir di Panin dari Cilife kita adalah satu keluarga. Jadi suksesnya kita happy. Maksudnya kalau ada teman lain sukses, kita juga happy. Dan kita juga bantu orang lain untuk sukses bareng sama kita. Iya, betul. Nah, itu juga sebenarnya gini deh, kadang-kadang ya, walaupun sebagus-bagusnya produk, tapi kalau suasananya nggak nyaman, kan juga nggak enak ya. Nggak tahu ya, kalau teman-teman yang mungkin pernah kerja di kantor ya, gaji sih gede. Gaji katakanlah 100 juta lah sebulan. Ya. Tetapi di kantor itu duduk di kursi, di bawahnya ada kompor gitu loh. Gimana, gerak dikit, bos, baru mau katakanlah ke WC, kemana kamu? Langsung gitu. Iya, atau baru tiba-tiba mau WA, cem-ceman, halo sayang, apa kabar? Langsung, kamu WA siapa? Waktu kamu tuh dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore sudah saya beli ya. Jangan macem-macem kamu. Ya kalau saya sih nggak pernah kerja kantor gitu loh kan. Yeah. Tapi jadi nggak pernah mengalami gitu ya, gimana punya bos yang kayak Hitler teman-teman. Begitu ya. Iya, nggak pernah ngalamin. Tapi saya bisa membayangkan saya. Boro-boro TikTokan. Oh kalau dia mah gila TikTok bos, beda bos. Halo juga Ferdinand Darias, ada Diantori. Iya. Nah, teman-teman jadi kalau misalnya memang udah bosen sama kerjaan kantor. Kalau kata kuotanya, lu kerja apa dikerjain sih ya gitu. Betul. Walaupun gaji gede tapi iya. Iya, walaupun bos gue dulu nggak kayak begitu juga, tapi memang gue kadang suka kasihan yang ngeliat teman-teman yang kerja yang kayak tadi kayak komik bilang nggak bisa berkutik atau gimana. Ya balik kayak tadi komik bilang, lu kerja apa dikerjain. Gitu. Betul. Karena memang bagaimanapun gue sih merasa harus dari hati. Kita ngerjain itu walaupun kerjaan kita itu apapun, kalau kita kerjain dari hati, pasti hasilnya akan beda, betul. Kalau kita kerjakan Panin, kalau nggak ngomong hati gini, gue ingat teman gue pernah bikin quotes gitu ya. Teman gue nih orang Bandung pernah bikin quotes. Sesuatu yang dilakukan dari hati pasti akan sampai ke hati. Wih, luar biasa. Jadi kan kalau mau jadi agent di Panin, lu lakukan dengan hati. Cuy, pasti nasabahnya itu kesentuh juga hatinya. Kenapa? Sentuhlah dia tepat di hatinya. Iya, Ari Lasso ya, Wak. Halo Lina, Oktavina, ada Dikityo. Ada Jevon semuanya ada. Jadi intinya gini loh teman-teman. Lu jadi agent asuransi itu bukan pekerjaan yang hina. Sorry ya, gitu loh. Kenapa? Karena kita nolong orang lain. Dan ketika kita nolong orang lain, please, ini yang leader-leader kita ya, kayak Ciheni, terus di atas kita ada Cieti. Mereka selalu ngajarin sama kita, ayo,
lu jadi agen asuransi, lu sedang melayani orang lain. Lu sedang Betul, melayani nasabah. itu dia. Kita melayani. Kalau kita balik ke sisi agama ya, kita juga harus melayani kan, Rip. Pekerjaan Iya, apapun betul itu banget. kita lakukan sebenarnya kita fokus untuk melayani orang. Nah, kalau kita sudah melayani, pasti tuh namanya duit malah ngejar-ngejar kita ya. Datang. Jadi kita nggak ngejar-ngejar Betul. berkat yang malah ngejar-ngejar kita. Nah, gini nih, Yes, betul. kembali ke masalah tulus nih. Kita kembali ke masalah tulus kan. Kadang-kadang kalau kita mau tulus sama orang, nasabah itu kadang-kadang, atau calon nasabah lah, merasa kita itu hanya mengejar komisi nih, Rip. Nah, banyak orang tuh sejak kita jadi agent, ada nggak, Rip, teman-teman lo yang menjauh atau mencibir, memandang sebelah mata? Coba dari Arif dulu. Ada Udah tulus dong. nih. Ada. Ada dong. Bahkan Ada sampai ya? unfollow Instagram saya gitu kan. Saya tahu. Oh gitu ya. Sampai di Oh, tahu unfollow. dong gitu. Sampai di unfollow. Cuman gue berpikir waktu itu gini, ya sudahlah. Maksudnya satu, ya itu kan pilihannya dia. It's okay gitu loh. Tapi gue yakin kok dalam hatinya dia pasti akan butuh asuransi suatu saat nanti. Ini posisinya kalau dia belum punya polis ya gitu. Tapi terus kedua, kalau misalkan banyak orang kayak gini, gue unfollow lah, ngomonginnya asuransi mulu. Ini sorry ya, maaf nih teman-teman. Coba kita memakai logika berpikir kita. Kalau lu jualannya kue, yang lu posting apa? Kue. Kalau lu jualan asuransi, yang lu posting apa? Asuransi ya? Ya bener ya. Make sense kan? Make sense Kalau kan? misalkan gue agen asuransi, terus gue postingnya kehidupan gue foya-foya gitu kan, gue malah posting dagangan orang, gue malah posting yang lain, lu kan pasti pada nanya, lu sebenarnya jualan apa sih, Rif? Bener juga ya, Rif Tapi ya. giliran kita, kalau giliran kita postingnya asuransi mulu, terus kita dikomplain, lu mah postingnya asuransi mulu, kalau nggak sakit mati. Ya elah cuy, kan gue kerjanya ya di asuransi, ya kalau nggak mati, ya sakit, kasarnya ngomong begitu ya. Betul. Ya kalau lu jualannya kue, yang lu ini apa? Pasti kue lu lagi hias kue, terus kemudian lu lagi ulang tahun di mana, lu fotoin. Bener nggak? Kita waktu jadi MC aja yang kita posting foto apa? Foto kita nge-MC. Foto, ya karena itu jualan juga, betul kan? Itu dagangan kita. kita. Jualan jasa nge-MC. Iya. Betul. Gitu. Jadi buat teman-teman, nih sorry nih, kalau misalkan ada di sini yang kamu unfollow teman kamu yang jadi insurance agent, coba berpikir jernih, coba berpikir dengan kepala dingin. Benar. Mereka, tapi gitu, Rip. Sebenarnya kita akan tahu, Rip. Dia followers kita itu ya. Follow kita kenapa? Yes. Kalau dia benar-benar follow kita karena kita seorang Mik Ponto atau kita seorang Arif, apapun yang kita kerjakan, saya rasa mereka oke-oke aja sih. Iya. Mungkin di sisi, ya, gue bener. Jadi mungkin di sisi ini gini, Rip. Kita punya filter sekarang. Siapa yang benar-benar followers kita gitu loh. Siapa yang, nah teman-teman gini, kenapa sih seorang agen asuransi itu mau postingnya terus sakit, mati? Bener nih. Kita sama leader nggak pernah diajarkan untuk ngejar komisi, teman-teman. Bener. Nggak pernah diajarkan untuk harus jual polis, enggak. Kita berdua ini sudah ngalami, teman-teman. Arif itu udah ngalami keluar puluhan juta, bos. Sebelum nikah lagi. Pakai tabungan nikah yang mestinya buat esa. Ya, gimana lah ya mau nikah. Harus keluar untuk dokter. Nah, sekarang kalau saya sudah mengalami banyak orang rekan-rekan di sekitar saya sakit dan nggak ketolong, teman-teman. Ada yang meninggal kadang-kadang perawatan yang nggak maksimal karena memang nggak punya uang. Ada yang seharusnya nih, gini Rip ya, adil nggak sih, Rip? Lu menghabiskan uang tabungan lu 2 tahun untuk seminggu di rumah sakit. Bener loh. Teman-teman nabung katakanlah sebulan 1 juta. 2 tahun tuh 24 juta, teman-teman. Tahu nggak sih, teman-teman, 24 juta itu untuk DBD kelar seminggu. Adil nggak sih? Nggak usah jauh-jauh DBD. Ini teman gue kemarin kena lambung ya, di salah satu rumah sakit di Jakarta, gue nggak mau sebutin, tapi emang gue tahu itu rumah sakit mahal banget. Dia ngomong, habis berapa kok? Ya, kok habis 10.400.000 1 malam, tolong, 1 malam. Adil nggak sih gitu, teman-teman, lu ngabisin gitu. Nah, itulah makanya kita teman-teman di PAN itu selalu gencar menawarkan itu, karena itu, teman-teman. Karena memang kita nggak mau orang-orang di sekitar kita ya, apalagi yang kita kenal deket, apalagi saudara atau orang tua sendiri sampai sakit, terus nggak punya biaya. Nah, tapi lucu, teman-teman, gini loh.
yang duitnya banyak malah lebih aware asuransi. Yang ini duitnya ngepas nggak mau asuransi. Nggak aware. Tapi saya lihat di IG-nya BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Iya, kemana-mana, weh, ngepost, oh minum boba, oh jalan ke sini. Tapi begitu untuk kos asuransi, mereka nggak mau. Itu yang saya bingung. Makanya jangan salahkan kalau orang kaya semakin kaya. Dia punya tabungan dan tabungannya utuh. Tabungannya jadi gini lah. Betul. Saya punya teman gini, dia punya duit nih ya, katakanlah dia punya duit 1M. Ya kalau menurut saya dengan tabungan dia nggak pakai asuransi setahun aman kok. Sakit 1 miliar keren, bisa bayar dia kok. Tetapi dia pinter. Tabungan 1 miliarnya itu dia depositokan. Bunganya buat bayar premi asuransi, bos. Gila nggak pemikiran kayak gitu? Jadi dia bayar premi gratis. Kalau dia sakit, uang 1M-nya tambah utuh. Itu dia. Itu pemikiran yang harus teman-teman sadarin. Orang semakin kaya, kenapa semakin kaya? Betul. Ya, gue punya teman nih komik ya, dia lagi kerja di Europe sekarang. Dia ngomong hal yang sama kayak lu bilang tadi. Iya kok, kadang saya sedih sama orang-orang. Maksudnya contoh nih ya, kayak saya mah tahu ya duit saya masih pas-pasan. Ini kerjanya di Europe loh, dia bilang. Duit saya masih pas-pasan aja, saya aware banget sama asuransi. Saya bingung nih kadang-kadang sama orang-orang, maksudnya udah tahu duitnya pas-pasan, maksudnya di bawahnya saya, tapi nggak aware sama asuransi. Ntar begitu mereka sakit, mereka teriak-teriak gitu loh. Iya. Dan bener prinsipnya kayak tadi, orang-orang kaya mah, maksudnya kita bilangnya jangan orang kaya, maksudnya orang-orang yang punya duit lebih, mereka justru udah lebih aware gitu loh, lebih aware sama masalah asuransi karena itu penting banget buat kehidupan gitu loh. Ini mereka aja udah duitnya ketolong aja begitu. Nah, by the way kita share dulu buat Hadi Sukirno, ada Koko Thomas. Halo Mas Hadi, ada Koko Thomas Suhu. Oh, ada Aci Sejaga Taga, ada Madeline Sulianto. Ada Maggie. Oke, kita terusin ngomongnya. Terus ini, dia bilang sebenarnya siapa sih yang nggak butuh asuransi? Berarti semua orang butuh asuransi, bener. Semua orang butuh asuransi. Terlepas mau ambil plan apa, kayak mau asuransi di Panin kayak atau di perusahaan lain, pokoknya harus punya asuransi di zaman now ini. Kenapa? Karena terus terang, pernah nggak sih lu lihat orang marah-marah begitu diserahkan UP Jiwa orang tuanya? Katakanlah nih, selamat malam Bapak Thomas. Saya dari Panindai Cilas, nama saya Michael. Saya sama teman saya Arif. Saya mau menyerahkan UP Jiwa orang tua Bapak senilai 1 miliar. Terus dia marah-marah gitu. Nggak bisa begitu. Pernah ketemu gitu gak, Dim? Ada nggak orang kayak gitu? Tetapi anehnya pada saat kita tawarin, Pak Arif, boleh dong ini untuk belikan orang tua UP Jiwa Bapak. Enak aja lu, jumpain orang tua gue mati. Saya bingung. Tapi begitu diserahkan UP Jiwanya, haleluya, puji Tuhan, alhamdulillah, lumayan rezeki. Aneh, jadi pemikirannya terbalik, Rit. Kadang-kadang kita tuh menurut begitu keluar dari rumah sakit dibayarin biaya, semua senyum-senyum. Terima kasih kok. Tapi begitu kita prospek follow up, aduh, gue nggak punya duit. Besoknya jalan-jalan ke Singapura. Tapi deh. Kalau pengalaman lo gimana, Rit? Selama mendekati calon nasabah? Sebenarnya ada orang-orang yang kayak tadi. Sebenarnya menurut gue mereka sangat mampu untuk membeli sebuah produk asuransi. Tetapi pertanyaannya mereka tidak mau. Mereka lebih merasa hal-hal lain jauh lebih prioritas gitu. Sorry ya, mungkin ini buat beberapa teman-teman yang memang mungkin ada yang masih sedang bermain reksadana atau saham. Kan lagi hype tuh sekarang kan. Gue salut dengan salah seorang nasabah gue. Nasabah gue bilang gini, dia nawarin gue sih memang main saham. Cuman begitu gue bilang, kayaknya gue belum ada dana ke situ deh. Gue bilang, karena itu kan dana yang tidak terpakai. Nah, dia bilang, oke, nggak apa-apa. Memang itu justru bagus, bro. Lu orang yang hebat. Jadi, istilahnya, lu jangan malah ngeduluin main saham, terus melupakan asuransi. Nah, kalau nasabah gue ini, dia asuransi udah ada, sampai mobil, motornya, rumahnya semua diasuransiin, gitu kan. Semuanya diasuransiin, dia baru main saham. Karena dia merasa gini, dia udah kuat di situ, udah ada yang handle, kemudian sekarang tugasnya dia adalah baru bisa mainin uangnya dia ke saham-saham tadi itu. Betul. Tapi kalau misalkan
kamu belum, maksudnya belum ada asuransi atau apa, jangan beli yang lain-lain dulu. Yuk punya asuransi dulu. Karena gini, lu kerja, mau duit lu banyak main saham, duit lu punya logam mulia, lu punya aset begitu banyak. Ketika sakit kan itu juga akan lu jual. Dan pertanyaan gue adalah satu. Ya, pertanyaan gue satu nih, buat teman-teman misalnya gini, nggak apa-apa lah, gue udah punya aset banyak, gue punya rumah banyak, gue punya tanah banyak. Pertanyaan gue sekarang adalah, apakah menjual rumah dan menjual tanah semudah membalikan telapak tangan? Bisa nggak? Jadi gini ya, dok atau dokter, saya bayarin ntar dulu ya. Saya jual rumah saya dulu. Ntar kalau udah laku nih dokternya, saya udah laku nih ya, ya saya bayarlah biaya rumah sakit keluarga saya ini. Nah, nggak mungkin bisa begitu bisa ya. nggak kayak gitu? Nah, setelah, kalaupun bisa setelah jual aset, terus mau gimana? Ya sekarang pertanyaan gue tadi, lu ngerasa sayang nggak sih aset yang udah lu kumpulin Bertahun-tahun, bahkan bertahun-tahun, tiba-tiba harus lenyap. Sorry ya teman-teman, tagihan rumah sakit itu sekarang agak-agak menyeramkan gitu ya. Jadi jangan lu berpikir bahwa ya kayak tadi, ya semua orang memang punya pilihan. Gue memang selalu bilang kembali itu ke pilihan lu. Tapi kalau boleh gue kasih masukan atau kasih sebuah pandangan, ya itu tadi pandangan gue buat lu gitu loh. Tetap Jadi jadi penting banget. sebelum bermain-main saham nih ya, gue setuju namanya lo mau investasi dalam bentuk saham, dolar Setuju. atau Penting, emas. oke itu. Tapi lu mesti amanin dulu aset lu. Yes, Yang paling berharga betul. apa sih? Ya diri lu sendiri sebagai seorang yang bisa memberikan aset. Sekarang lu punya aset, punya saham, tapi lu sakit, ya pasti saham lu pertama yang akan dilepas adalah tabungan. Pasti itu. Kalau nggak cukup, Ini terlepas sorry ya, terlepas dari teman-teman yang lagi main saham, sorry gue nggak nyindir, cuman gue ngingetin aja. Karena kalau ditanya, belilah polis dari kita. Kalau misalkan ditanya pengen main saham nggak? Pengen, gue ngeliatin untungnya kok cuannya gede-gede banget ya, pengen. Tapi kan uang kita belum ke sana gitu loh. Belum. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah punya, nah kalau mau teman-teman main saham, pertama adalah harus punya polis asuransi dulu. Ya. Setelah punya polis asuransi, sakit lu udah aman, jiwa lu sudah aman, jadilah agen asuransi Panin Dai-ichi Life. Kenapa? Dapat komisinya itu bisa lo belikan saham gitu. Iya, karena kan lo masih kerja juga kan gitu. Iya. Ya kurang lebih sih seperti itulah. Kita cuma mau ngingetin aja sih buat teman-teman supaya maksudnya nggak underestimate atau gimana. Karena memang kalau mau ngomong ya di forum seperti ini ya gue bisa ngomong kayak tadi ya, masalah gue di unfollow kayak apa. Ya faktanya kan begitu gitu loh. Emang begitu, Alif. Gue juga dapat ini apa namanya? Mik, lu jualan asuransi udah miskin lo katanya gitu, Bos. Jadi dianggap kalau jual asuransi itu lu udah miskin. Nah, kalau gue sih kebetulan kita berdua sama, Rif, ya, orangnya modal nggak baperan. Iya, gue jual asuransi sekarang. Udah punya polis belum? Nah, gitu aja, gue simpel aja gitu loh. Kita nggak, iya, gue sekarang jual asuransi nih. Habis gue kerja ini udah nggak bisa. Gue nggak pernah gitu. Iya, saya sekarang nggak jual asuransi di Panin Dai-ichi Life. Lu udah punya polis belum? Iya sih. Jadi beda loh sebenarnya pendekatan kita ya. Karena ya balik nggak mungkin, maksudnya gini, jangan berpikirlah kerjaan seorang agen asuransi itu kayak hina banget gitu loh. Enggak. Kalau lu masuk rumah sakit, terus tagihan lu dibayar lunas, cuy, lu pasti berterima kasih sama siapa? Lu berterima kasih memang kepada perusahaan asuransinya, tapi pasti lu akan mengucapkan terima kasih juga sama agennya. Betul. Nah, setelah lu punya tagihan dibayar, pengen nggak sih keluarga-keluarga terdekat kalian itu tercover juga? Pasti mau dong. Nah, itu makanya kebanyakan agent itu dapatnya dari rekomen, dari apa namanya yang orang-orang yang kenal. Ih, pakai Panin lo, gila kemarin gua sakit begini. Kenapa begitu? Karena agent itu merupakan produk yang sudah orang-orang yang sudah merasakan bagusnya Panin. Yes, betul terlepas banget. Dari karena udah pernah klaim atau sudah pernah betul. Iya. Ataupun ada yang merasakan situasinya nih. Oh, temennya di sini enak nih kan. Ada yang bisa bercanda-bercanda nih kayak Marco yang suka menggoda Cici Feni. Ya kan lucu juga tuh. Nggak bisa dapat dong di tempat lain gitu kan. Iya. Tapi by the way, karena tadi yang ngomong masalah kayak orang tuh banyak yang suka kayak gitu. Gue mau beli asuransi, sayang lah, gue nggak pernah klaim. Mohon maaf nih. Gimana tuh, Rip? Prinsip asuransinya salah. Jadi begini aja teman-teman. Asuransi itu kan seperti gembok, ya kan? Yang menjaga sebuah rumah
memberikan keamanan, rasa aman, secure. Saya selalu bilang begini sama nasabah-nasabah saya, kan gue nggak pernah klaim, rugi dong gue beli asuransi. Saya selalu bilang, enggak, lu nggak rugi, lu sudah pakai asuransi itu setiap bulan. Kok bisa pakai dari mana? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk rasa nyaman, rasa aman ketika resiko itu datang. Kalau lu nggak butuh itu, silakan buang gembok rumah, silakan buang CCTV, jangan sewa satpam, mesti jangan bayar satpam lagi, jangan bayar polisi. Ada nggak sih di sini yang hire satpam, terus kemudian satpam dikasih dikasih target? Oke, targetnya selama sebulan kamu harus nangkap 3 maling ya. Kalau nggak 3 maling, pecat. Enggak kan? Atau potong gaji. Atau potong gaji, enggak kan? Tapi ketika nggak ada maling, di situ dibilang, oh ini satpam oke. Karena apa? Orang rumah merasa aman. Ada satpam yang jaga kamu dari maling. Sama seperti asuransi. Asuransi itu menjaga kamu dari resiko-resiko yang seperti ini. Jadi gitu kamu ya? sudah gunakan, iya, lu udah gunakan itu dalam bentuk apa? Rasa aman dan rasa nyaman. Sorry nih ya, kayak dulu gue waktu belum punya asuransi anak gue sakit, gue udah pusing kok. Kenapa? Gue berpikir kayak, mateng deh gue. Urusannya masuk rumah sakit, keluar duit nih. Iya, apalagi nih yang mau gue korek gitu kan. Gue mikir, gue gara-gara kepala. Tapi kemarin, begitu dia sempat sakit kan, sempat sakit panas hari pertama. Ya memang kita nggak lantas langsung bawa, enggak. Tradisional dulu gue tetap, maksudnya ya lihat dulu kondisinya. Ketika udah mau 2 hari ketiga, gue udah bilang sama istri gue, kalau misalkan sampai hari ketiga nggak ada perubahan, udah bawa aja deh ke rumah sakit gitu loh. Dia pernah ngomong, enteng banget ngomong sekarang, ya iyalah udah ada asuransi, ngapain pusing, maksudnya gitu loh. Ya. Iya, emang kan? Sih kita nggak mau, emang sih emang juga mau cobain asuransi panin kan enggak juga ya, Rif ya? Tetap kita kan menjaga kesehatan. Juga mau. Makanya, jadi terus maksudnya kalau dibilang, gue kan nggak sakit, gue nggak pernah klaim rugi dong gue. Ya udah, kita doain lu sama-sama, biar lu sakit-sakitan. Nah, bener. Apa mau begitu ya? Hello Angel Kim. Mau kita doain? Sebenarnya gitu teman-teman, jangan salah ya. Perusahaan asuransi itu tidak pernah pengen nasabahnya sakit atau tutup usia. Kenapa? Iyalah. Kalau nasabah sakit, dia harus keluar duit. Apalagi kalau tutup usia. Udah keluar UP jiwa, premi nggak dibayar lagi. Jadi kasar-kasarnya, kalau teman-teman beli asuransi Panin Dai-ichi Life itu, pasti banyak yang doain untuk sehat. Kenapa? Ya dari sisi agent nih ya, kita bicara lucu-lucuan nih. Kalau selama teman-teman nggak meninggal, kan premi bayar terus nih. Iya. Komisi cair dong, Rip. Nah, dari sisi agent tuh. Terus dari sisi Panin, teman-teman nggak sakit, kan Panin nggak keluar duit. Teman-teman nggak tutup usia, Panin nggak bayar UP jiwa. Jadi dengan memiliki sebuah polis, berarti banyak yang mendoakan Anda. Betul iya lah, didoain sehat lah cuy. Betul nggak sih? Nah, itu tadi. Didoain sehat. Makanya penting buat kita ya teman-teman. Intinya adalah kurang lebih seperti itu. Kita belajar lah sama-sama gitu. Dan kedua, saya sih pribadi jujur ya buat teman-teman yang kayak ketika ketahuan asuransi, oh enggak, gua anti asuransi kayak tadi. Tapi BPJS lu pakai. Hello. Sama aja bos. Cuman bedanya kan? Itu swasta sama pemerintah. Gitu aja. Gitu. Oke. Nah, karena kita bahas BPJS nih, kita bahas BPJS. Menurut gue nih ya, BPJS itu bagus sih, bagus. Dia bisa menjangkau orang-orang yang dalam artian income masih kecil. Ya. Tetapi teman-teman gini loh, kalau memang teman-teman dalam ekonominya mampu, ginilah lihatnya. Teman-teman bayar iuran BPJS tetap harus bayar. Kenapa sih? Hitung-hitung kita subsidi silang. Kita membantu mereka yang di bawah taraf kemiskinan lah. Tapi kalau teman-teman sakit, jangan pakai BPJS. Kenapa? Itu namanya nggak bantu orang. Pakailah asuransi pribadi, kan mampu ceritanya. Ya, betul. Lalu dari segi kenyamanan, kalau memang teman-teman mampu dapat hal yang nyaman, kenapa sih mesti berdesakan dengan orang-orang lain gitu loh? Kan sekarang gini lah, teman-teman mampu nih ya, mampu. Terus tiba-tiba ada, katakanlah, Arif dan Michael membuka makan sore gratis untuk mereka yang kurang mampu. Teman-teman ngantri di situ. Berarti ada jatah orang yang nggak mampu yang teman-teman ambil. Bener nggak? Betul. Coba kalau teman-teman nggak pakai BPJS, mungkin BPJS akan berkurang antriannya, sehingga banyak orang-orang yang bisa tertolong. Betul banget. Betul. Nah, jadi saya keren. Betul. Jadi saya bilang begitu loh. Kenapa sih harus mengandalkan BPJS terus? Bukan masalah itu. Kalau teman-teman nggak mampu, silakan pakai BPJS. Tapi kalau emang mampu, kasihanlah buat orang-orang yang nggak mampu. Mereka mestinya di depan, tapi jadi di belakang. Kenapa? Karena teman-teman ngantri. Yes, betul banget. Jadi ketika teman-teman punya budget lebih, yuk
beli asuransi. Gue selalu bilang bahkan sama teman gue waktu itu ya, gue pernah podcast maksudnya dengan suami istri waktu itu di Bandung. Gue podcast dan gue bilang sama dia orang, kita sebagai orang yang mampu, kita harus bayar BPJS. Ingat, BPJS itu Pak Jokowi bilang kita nih gotong royong, kita membantu. Artinya kita yang mampu, kita harus menolong yang kurang mampu. Nah, betul. Jadi ide seperti itu. Kalau teman-teman punya budget, ayo punya asuransi. Kayak tadi komik bilang, harusnya nih misalkan jatah operasi, misalkan operasi cancer untuk 100 orang, misalkan gitu kan. Lu mampu beli asuransi. Ada 20 orang mampu beli asuransi. Tapi tetap mau pakai BPJS. Otomatis harusnya ada 100 orang yang kurang mampu kena cancer bisa tertolong. Akhirnya cuma bisa 80. Kenapa? 20-nya lagi apa? Gua nggak ngerti. Iya. Karena 20-nya lagi, lu yang mampu, lu malah ambil BPJS, gitu loh. Nah, itu yang itu jadi ayolah. Itu masalah mental sih menurut gua. Jadi gini loh teman-teman ya. Jadi kalau emang nggak mampu, ya sudah harus pakai BPJS. Ya. Tapi ini, ayo mari saya himbau buat teman-teman yang nonton, yang nggak punya asuransi pribadi dengan alasan pakai BPJS, bantulah orang lain yang punya BPJS. Dia dari 10 orang, 8 orang mampu, dia tinggal ngantai 2 orang doang. Lebih cepat ditangani, lebih cepat sembuh. Negara kita makin maju, teman-teman. Nah, jadi BPJS nih. Jadi kita nggak bilang BPJS itu jelek loh ya. Kita bilang tuh BPJS bagus. Tetapi teman-teman harus bilang bahwa lu kan mampu. Udahlah, inilah jangan ambil bantuannya dari pemerintah. Lu tetap bayar iuran, gitu loh. Itu yang menurut gua ya. Nah, itu udah ada BPJS nih, teman-teman. Nah, sekarang coba kita bahas dari sudut orang-orang yang punya asuransi kantor. Nah, ini juga ada juragan helm nih. Wah, ada Agus. Halo, Gus. Ada halo, Koko Agus. Hendy Wijaya. Ya. Semoga waktu kita masih cukup nih ya, karena kan live biasa 1 jam. Oke, mungkin simpelnya begini, kalau teman-teman yang punya asuransi kantor, ya, sekarang gini, misalkan gue bekerja di sebuah kantor dan kantor memberikan gue asuransi, ya. Nah, kemudian gue klaim, lu berpikir kayak, ya, it's okay lah, gue ada asuransi kantor yang bisa handle gue. Oke, ketika gue sakit, gue diklaim. Pertanyaan gue setelah klaim, kalau sakit lu biasa aja, oke. Tapi kalau sakit lu sakit luar biasa, apakah lu yakin akan tetap bekerja di perusahaan tersebut? Pasti lo akan dikeluarkan. Kenapa? Sakit lo udah parah. Dan ketika lo dikeluarkan dalam kondisi sakit, punya riwayat di rumah sakit, apakah lo bisa diterima kembali oleh perusahaan asuransi swasta di luar asuransi kantor? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi penyakit tersebut dikecualikan. Kenapa? Lo udah punya riwayat. Sekali lagi, masuk asuransi itu pada waktu lo lagi sehat. Gitu loh. Itu yang pertama sudut pandangnya. Kedua, ada lagi nih. Gue berumur misalkan 27 tahun. Gue punya asuransi kantor kok, it's okay, nggak apa-apa. Umur 40, 45, gue dipecat dari kantor. Dan ketika gue mau masuk asuransi swasta, gue nggak ada riwayat nih. Posisinya gue nggak ada riwayat. Tapi begitu gue umur 45, gue mau masuk asuransi swasta, itu preminya mahal coy. Karena asuransi itu makin tua, itu preminya makin tinggi. Dan ketika umur 45 lu bilang, ih mahal banget asuransi. Dulu gue ditawarin cuma sekian ratus ribu doang. Ya itu dulu waktu lu masih muda 27 tahun. Sekarang lu udah 45. Mikir. Gitu loh maksud gue. Tapi kayak tadi, bijaknya adalah lu mesti punya 2. Asuransi kantor sama asuransi pribadi tetap aja ada kalau gue bilang. Betul. Jadi ketika misalkan lu sakit, klaim, ya lu tetap udah punya backup. Lu nggak pusing lagi ketika lu dikeluarin kantor, lu udah ada asuransi pribadi yang lu bisa pakai setelah lu keluar dari kantor gitu. Nah, kalau gue sempat mengklasifikasi, Rip, kita punya 4 tipe orang nih, Rip. Ya. Yang pertama adalah orang yang sehat, tapi nggak punya uang. Nah, dia itu nggak bisa beli asuransi. Dia sehat, tapi nggak punya uang. Yang kedua, punya uang, tapi nggak sehat. Itu pun nggak bisa beli asuransi, Rip. Karena asuransi hanya mau menerima orang yang sehat. Yes, betul. Nah, ada lagi nih, orang sakit, nggak punya duit. Ya mau diapain lah ya kalau itu ya udah sakit. Ya udah. Jadi yang terakhir doang nih, dari 4 kategori, hanya yang ini bisa beli asuransi nih. Yang sehat dan yang punya uang. Nah, teman-teman yang mana nih kondisinya? Apakah sehat nggak punya uang, atau sakit nggak punya uang, atau sakit tapi punya uang, atau yang terakhir nih, sehat punya uang. Sehat dan punya uang. Punya uang. Cuman itu loh teman-teman yang bisa beli asuransi. Jadi kalau mau kasar-kasarnya nih, kalau teman-teman didekati oleh agen asuransi, bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Berarti teman-teman masuk kategori ini, sehat dan punya uang. Yes, betul. Ada lagi, kemarin kita punya sebuah quote. Kapan sih waktu yang tepat beli asuransi? Jawabannya adalah kemarin. Betul sekali itu. Karena hari ini
Ya. Kalau Kenapa nggak ini, hari ini? nah, karena kemarin kita nggak bisa balik ke mesin waktu dong. Jadilah hari ini. Ini itu sebenarnya as simple as that. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan yang resiko itu akan Kita menghampiri. sakit. Nah, Yes. baru kemarin teman-teman, Grace kemarin ini, saya pagi-pagi itu lagi ngecek wilayah, seorang bapak masih jemur ART sama Live. anaknya teman. Bahaya, oh ini RT Live. Dia masih jemur sama anaknya loh. Terus jam 10, mantunya ketok-ketok rumah saya, Pak RT tolong. Mantunya meninggal teman-teman. Just as simple as that, cuma dalam waktu 2 jam. Pagi-pagi masih jemur sama cucunya, sama cucunya di depan main-main. Jam 10, jam 9, tiba-tiba sudah berpulang. Hidup kayak gitu teman-teman. Jadi kalau mau tanya kapan waktu yang tepat untuk beli asuransi, kemarin. Berhubung kita nggak bisa Karena balik, kita jadi nggak tahu apa yang terjadi hari ini. masih sekarang. Hello juga buat siapa nih? Buat ada Hendy, Samo Sirtian, Singgi Wibowo, semuanya. Halo. Singgi Wibowo, ya. Nah, terus jadi pengalaman kurang adalah seperti gimana, Rip? Pengalaman apa tadi kok? Dulu. Pengalaman gini, sekarang kalau jadi agent, nah ini kita bicara jadi agent nih. Jadi orang setelah ambil polis, merasakan manfaatnya, pengen coba bisnis di Panin. Nah itu gimana tuh? Pengalaman lu selama jadi agent? Kalau misalkan pengen coba bisnis Panin, sok silakan mangga gitu kan. Tinggal isi formulir dan lu datang gitu loh. Dan itu benar-benar asli, sumpah. Kondisi kita tuh benar-benar suasana tuh kayak keluarga. Dan asik ini ya, sorry teman-teman. Ini gue ngomong ya. Apa yang membuat gue pada akhirnya memutuskan yakin di Panin adalah ketika gue datang training pertama kali, waktu itu kan ketemu sama Ci Eti. Dan kalimat pembuka Ci Eti waktu itu berbeda dengan leader-leader asuransi pada umumnya. Gitu loh. Tapi kalau sebelumnya nih, gue pernah ikut training di beberapa asuransi. Itu begitu datang duduk cuy, langsung dia ngomongin gini, siapa di sini mau kaya? Saya. Gitu kan. Siapa yang mau jalan-jalan ke luar negeri? Saya. Siapa yang mau banyak uang? Saya. Itu kalimat pembuka. Tapi Ci Eti waktu kalimat pembuka, ketika kenalan, halo, ini kenalin, ini Arif, ini Ci Eti. Oh ya, hai Arif gitu ya. Saya Ci Eti gitu. Arif, di sini kita sama-sama harus membantu orang ya. Kita melayani orang. Kamu di sini jadi agen asuransi, kamu harus bantu banyak orang supaya mereka terproteksi. Kita sukses bareng-bareng pokoknya di sini. Beda nggak lu? Nggak tahu, ini Ci Eti nonton nggak ya? Ya, harusnya nonton. Benar sih sebenarnya begini, Rip. Itu yang kita udah bilang di awal ya, bahwa tujuan itu tuh harus tulus. Apa yang keluar dari hati akan diterima oleh hati. Saya percaya loh, emang sebenarnya kalau saya memang nggak pernah training di asuransi ataupun MLM lain, belum pernah. Tapi yang saya sudah pernah rasakan itu tadi, kita benar-benar seperti keluarga. Tadi kita sudah sebut ya, saya sama Arif itu sebenarnya beda pohon. Di sini Arif, di sini saya. Oh tuh, nonton dong. Oh, nonton. Tetapi, lanjut. Saya selalu minta, Rip, tolong Rip bikinin konten. Saya kasih foto saya bikin tulisannya, ntar dia sama Arif. Jadi sebenarnya dia nggak pernah bilang, sorry ya kok, lu kan timnya Catherine, gua kan timnya Henny. Dia nggak pernah bilang gitu loh sebenarnya teman-teman. Kenapa ya? Karena emang kita sudah di-training, dididik untuk tulus. Saling bantu teman-teman. Nah, bahkan ini teman-teman mungkin yang mau ini nih, gue ada satu quotes kemarin Ci Eti sempat ngomong juga sama gue. Ini lagi ngobrol berdua. Rip, Cici kasih tahu kamu ya, dibilang kalau agen asuransi males ngurusin klaim, males ngurusin surat-surat, berarti dia belum full bisa jadi agen asuransi. Lu bayang nggak cuy, dia ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena kita nih melayani orang loh. Jadi kalau misalkan terlalu ribet ngeklaim atau apa, ayo, lu harus semangat, lu harus tetap kasih hal-hal yang positif. Karena kalau lu belum bisa ngurus klaim, lu belum inilah, maksudnya justru tantangan dan kepuasan itu di situ. Jadi lu jangan pernah ngeluh kalau lagi ngurusin klaim nasabah lu. Lu bayangin nggak? Gila lu. Diomonginnya begitu. Tapi teman-teman, kita ngomong begini bukan karena ada Eti nonton loh. Kita mah bukan yang muji-muji dia. Kita nggak tahu dia nonton apa enggak. Padahal kita udah bilang, Rip ya, jangan nonton itu ya. Udah bilang jangan nonton ya. Gue udah bilang sama dia jangan nonton. Benar, emang sebenarnya kita itu setengah melayani sebenarnya, Rip ya, benar. Apapun kebutuhan nasabah, dan kita juga dididik bukan jual premi itu bukan masalah mahal. Apa yang diperlukan nasabah sebenarnya. Kalau nasabah nggak perlu ini, katakanlah nggak perlu klausul. Ya udah jangan dikasih. Ini jangan dikasih, buat apa? Jangan dikasih. Nah, itu pengalaman di lapangan ya, Rip ya. Kita ketemu sering polis-polis dari sebelah itu. Bu, ibu tahu nggak ibu dibeliin apa? Ini. Masa sih? Gimana caranya bisa ke situ?
Nah, gimana ya? Kadang-kadang ngelihat seorang ibu rumah tangga biasa dibelikan klausul aneh-aneh A, B, C. Oh iya, saya dibeliin itu ya. Nah, itu teman-teman. Kita dididik untuk di Panin Daiichi Life ini Iya. kita nggak boleh macam-macam lah, jual sesuai dengan kebutuhan, Mm-mm. nggak Ini naik-naikin sorry. premi. Ini sorry ya komik, karena Hmm. tadi komik ngomong kayak gitu. Gue punya nasabah yang model kayak begini. Dia udah beli polis di perusahaan sebelah, dan ketika gue coba review polisnya, lu tau gak sih dia tuh udah tua, Ah, dibeliin UP Jiwa. Jadi waktu itu 700 ribuan preminya. Nah itu dibeliin UP Jiwa dapat cuma 120 juta. Udah. Terus satu lagi oke. ditambahin riders kalau kamu kena penyakit kritis, kamu baru keluar 100 juta lagi. Tapi penyakit kritis itu sampai umur 65. Sedangkan itu emak umurnya 63. Tolong garis Cakep. bawahin. Hmm. 700. Akhirnya gue bilang waktu, coba kalau dipanin gimana? Gue bilang, dipanin gue bikinin tatat-tatat kurang lebih dapat waktu itu 400-an juta. Hmm. Dan gue bilang sampai, lu dibeliin apa tante? Gue bilang gitu. Maksudnya, tolonglah please. Jadi agen tuh, gue Eh, agak-agak kesel kalau ngomongin masalah kalau ini. kata Cak Lu Lontok, mikir. mikir gitu ya. Kata Cak Lontok. Iya, sorry ya. Sorry. Benar-benar. Memang lu butuh komisi, gue gak munafik. Gitu loh. Lu butuh uang, gue gak munafik. Tapi tolong, gunakan hati nurani lu juga sebagai agent. Betul. Nah, Jangan gimana gila lu kalau jadi orang. betul? Kalau misalnya butuh uang, nggak apa-apa. Dari si ibu itu, coba lo ngomong aja, Bu, ada sepupu nggak? Ada kenalan nggak, Bu, yang bisa saya prospekin? Gitu Iya. aja. Lebih enak kan? Heeh. Kenapa mesti lu beliin Lebih enak rider kayak yang begitu. aneh-aneh? Itu yang gue nggak demen. Nah, makanya gue selalu semangat untuk apa? Nah, Menutup polis orang gitu, Rip. Gue lihat sebenarnya bukan masalah dendam atau masalah apa. Gue lihat ini polis begini amat ya. Isinya nggak sesuai dengan kebutuhan nasabah dan preminya iya. auzubillah min zalik mahalnya, Bos. Dan Dengan ingat yang premi penting juga, satu itu bisa sekeluarga kita handle mm-mm, dipanin. iya. Dan ingat juga mesti ya belajar sih untuk jujur. Gue sering banget dibilang, kok kamu Arif ngomongnya yang pahit-pahitnya mulu sih gitu loh. Ya, Ya gue bilang ya mau gimana, memang kondisinya begini. Gue gak mau janjiin. Pernah loh sampai ada yang kayak, udah penyakit kritisnya gak usah diakuin aja. Makanya gue masa? pernah bikin konten TikTok waktu itu. Gak Ya, usah diakuin, katanya kalau gak diakuin tetap pasti perusahaan kita akan klaim. Ya gue bilang, lu tanda tangan di atas materai 10.000, yakin bahwa lu akan diklaim. Gue bilang, berani gak tuh agent lo? Kalau berani, masuk aja sama dia. Gue bilang, betul, masuk aja sama dia. Nggak apa-apa, lu masuk sama dia. Tapi kalau ke gue, lu akuin semua penyakit kritis lu, dan kita lihat Panin akan terima atau enggak. Gue betul. better ngomong Nah, kayak gitu. kita emang nggak tahu sih teman-teman diterima apa enggak. Itu terserah namanya pihak underwriting ya. Jadi jangan tanyakan ke leadernya, Ci, oh ini Iya, kalau ini diterima nggak? diterima enggak? Enggak. Emang gue dokter. Ya udah tulis aja. Toh teman-teman nggak Karena usah balik takut sekali sih. lagi. Hmm. Ya, karena balik sekali lagi teman-teman. Makanya selalu kita bilang, tadi komik bilang, kapan waktu yang tepat untuk masuk asuransi adalah kemarin. Kemarin, Karena betul kita nggak tahu bos. hari ini gimana. Karena saya pun pernah punya nasabah, malam loh, malam tanda tangan. Deal, asuransi. Malam nih, Rip. Paginya masuk IGD. Malam, Berarti paginya belum masuk tercover, IGD. belum tercover ya. Belum, baru mau masukin Iya. kan pagi kan. Karena itu gue closing waktu itu jam 9-an lewat. Tanda Betul. tangan baru. Besok Jam 9 paginya malam. masuk rumah sakit. Nah, Lalu apakah teman-teman gue lihat. sebagai agent terus bilang kayak gini, sebagai agent nih, terus gue bilang, udahlah nggak usah diakuin kan baru. Enggak, gue tuh bilang, gue ngomong sama leader kita, Ci, akuin nggak ya? Akuin, dibilang gitu. Lu nggak boleh, lu mesti jujur. Kalau emang dia masuk rumah sakit, dia masuk akuin. Akhirnya gue akuin waktu itu. Gue Padahal jadi akuin premi semua. lo, jadi kalaupun dia ditolak, jadi lu nggak dapat komisi kan, Rip? Kan gitu kan ya? Iya, Nah, kita harus jujur makanya teman-teman. gue bilang, Jadi, tapi gue jujur belajar. Gue sampai bilang, nih Ci, gini saya bener nggak? Dan itu pertama kali gue punya nasabah yang, maksudnya harus ngisi riwayat rumah sakit, itu nasabah pertama gue. Karena tadi, malam tanda tangan, paginya masuk IGD. Gak ada nah yang tahu. kembali ke tempat tadi. Kapan waktu yang tepat untuk beli asuransi? Kemarin. Jadi pastikan Kemarin. ya, yang buat viewers kita yang banyak ini, yang ada sekitar 2,2 juta, pastikan lu punya polis asuransi. Di sini kan pastikan lu punya teman-teman Instagram yang berprofesi Iya. sebagai agen asuransi. Deketin aja. Jadi kalau sebenarnya sih lu sih bersyukur teman-teman kalau misalnya lu ditawarin ya, berarti masuk dalam kategori sehat dan punya uang. Ya, Kalau teman-teman nih betul banget. sorry nih, misalnya Arif tahu nih teman gerejanya lah pasang ring jantung, dia nggak bakal nawarin asuransi kok, udah ditolak. Nggak bakal. Pasti Nggak ditolak. bakal. Nggak bakalan. Nggak Jadi bakal. kalau Gue nggak bakal mau. teman-teman kalau nggak mau dideketin aja asuransi, coba ya teman-teman lah. Sakit dulu yang parah. Cobalah udah kanker stadium 4 atau udah HIV, itu nggak ada aja teman-teman yang deketin.
justru bersyukur sebenarnya dideketin sama agen asuransi, artinya teman-teman masih dalam kategori sehat dan punya uang. Nah, kita geser mirip. Kan kalau lu sama gue sudah full time ya. Iya. Jadi nggak ada masalah. Nah, ini gue dengar-dengar dari teman-teman yang mau sampingan nih, yang masih kerja di kantor. Ya, terlepas dari bosnya PKI atau Nazi, atau bosnya yang baik, coba kiat-kiat dari seorang Arif. Dulu kan sempat 2 kaki nih, Rip, lu. Iya. Nah, gimana tuh? Gue sempat kerja di kantor. Sebenarnya gini, teman-teman, prinsipnya adalah ketika lu masih bekerja dan lu mau jadi agen asuransi, bisa nggak? Bisa. Tapi effort yang lu butuhkan, bukan effort, maksudnya kayak lu pasti akan lebih capek, pasti itu. Karena kayak gue pun mau nggak mau tuh pulang baru bisa prospek, nggak masalah. Tapi tuh selama memang itu untuk tujuan yang baik, kenapa sih lu harus malu dan lu harus menyerah, istilah gitu loh. Itu, dan gue berusaha tuh gini, lu nikmatin semua prosesnya. Karena ketika lu nanti sukses nanti, ketika lu nanti udah ada di atas, itu akan jadi sebuah cerita yang akan dikenang dan bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Berat nggak teman-teman kayak gue? Berat sebenarnya. Maksudnya masih kerja dan gue harus jadi agen asuransi, ngatur waktu buat ketemu. Bahkan nih, pernah waktu itu kayak nasabah harus ada yang MCU. Gue awal-awal tuh nasabah gue banyak banget yang MCU. Karena memang mereka udah punya riwayat sakit baru mau masuk kan. Dan gue tuh mau gak mau harus izin kantor. Iya nggak? Karena dari pagi nemenin MCU. Harus nyari waktunya lebih sulit. Nah, itulah sebabnya ketika gue merasa kayaknya, ketika lu sudah merasa dalam fase gini ya, gue gak maksimal nih. Daripada kerjaan kantor gue terbengkalai, dan kemudian nasabah gue terbengkalai, gue gak bisa. Gue harus pilih salah satu. Dan waktu itu gue memutuskan untuk, oke, gue harus full time di asuransi, karena gue gak mungkin, kasarnya ngomong begini, kalau gue keluar dari kantor, pasti akan ada orang yang gantiin gue. Tapi ketika gue keluar dari agen asuransi, maksudnya ketika gue tinggalin nasabah-nasabah gue, ada nggak yang mengganti? Bisa. Tapi apakah chemistry-nya bisa dapat? Belum tentu. Dan apakah pada akhirnya dia akan nggak kecewa? Belum tentu. Mereka bisa kecewa sama gue. Kenapa? Gue udah beli polis karena gue percaya sama lu. Tapi lu malah akhirnya nggak di agen asuransi lagi. Terus yang ngurus gue siapa? Makanya tadi tuh lo teman-teman gue bilang, gue akhirnya memutuskan untuk mundur dari kantor karena gue berpikir ya udahlah, daripada gue nggak maksimal dua-duanya, gue harus pilih salah satu. Betul. Dan waktu gue memilih untuk gue meninggalkan. Nah, teman-teman ya, jadi gitu ya. Si Arif tuh pernah 2 kaki nih. Dia pernah di kantoran juga dan di panen juga. Kalau gue kan emang langsung cemplung sampai sekepala-kepala dan nyelep. Nah, gini. Teman-teman jadi jangan berharap bahwa si Arif ini effortnya sama. Enggak, teman-teman. Kalau teman-teman main 2 kaki, pasti effortnya harus lebih. Kenapa? Ini kan pekerjaan bukannya jangan terjebak dengan iming-iming, oh kalau bisnis asuransi bisa free time, dapat free trip. Enggak, teman-teman. Tetap harus dianggap seperti kerja kantor. Cuma memang bisa dilakukan di warung kopi, bisa di restoran, tapi kerja, bos. Nah, problem-problem agen-agen yang sudah sempat direkrut lalu ini, mereka menganggap ini free time, jadi dia nggak kerjain. Terus dengan entengnya bilang, gue nggak punya prospekan, gue nggak ada closingan. Kenapa? Terus gue tanya, lo sehari WA berapa orang? Bingung mau WA siapa? Nggak ada. Coba buka list handphone, list namanya. Coba nih ada nih misalnya, ada Sofyan Afuk, ada Imelda Francisca. Lu udah WA Sofyan belum? Ah, dia mah nggak mau. Belum. Udah WA Imelda belum? Ah, dia mah nggak enak, gue nawarin dia. Terus lu mau nawarin siapa? Nah, kebanyakan nih agen-agen yang baru ini yang mentalnya masih dalam tanda kutip, maaf ya, ini mental tempe. Mereka berharap suatu pagi mereka bangun, tidur, waduh, what a beautiful day. Mereka buka pintu, sudah ada barisan orang banyak. Mereka semua pengen beli polis. Saya mau. Sorry, bos. Itu nggak mungkin, bos. Tidak ada yang kayak gitu. Semua harus di-approach. Beda sama kayak zaman dulu mungkin lo ngantri nonton bioskop 21. Misalnya gitu kan. 21 pada waktu hari ini free 50%. Nah, itu ngantri, bos. Nah, jadi jangan berharap teman-teman kalau mau jadi agen asuransi mudah. Ini pekerjaannya sulit. Tetapi worth it, teman-teman. Kenapa? Income-nya gede. Reward-nya gede. Dari segi duit gede. Dari segi mental. Nanti bayangin teman-teman ya, kalau teman-teman bisa membantu keluarga ataupun sepupu, saudara, cing, encang, nyak, babe, keluar dari rumah sakit, tagihan 0, senyum, tinggal fokus ke penyembuhan, lo akan happy dan lo nggak akan berhenti jadi agent. Walaupun bukan passion, bos, siap, bos, siap.
Tapi Nah, itu benar loh. tadi ya. Jadi buat teman-teman ya. Tapi penting nih makanya pembicaraan kita hari ini ya kurang lebih selama 1,5 jam nih ya. Sebentar lagi mungkin kita akan closing. Tapi yang jelas adalah gini teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman yang takut ketemu sama agen asuransi. Nah, semoga video kita hari ini, live kita hari ini membantu. Betul ya? Betul. Membantu supaya kayak tadi teman-teman bisa tahu nih sedikit-sedikit bagaimana sih asuransi itu. Dan jangan takut. Jangan pernah takut ketemu agen asuransi. Gitu loh. Ya, jadi jangan pernah takut. Tanya aja sedetil mungkin kalau perlu. Nggak Supaya jadi juga nggak apa-apa, kamu bos. nggak merasa Sebenarnya. dibohongin. Kita nggak pernah punya pemaksaan kok. Lagi pula teman-teman sadar loh. Gimana bisa maksa sih? Kan duit Anda semua. ATM Anda. Terus kartu kredit Anda. Yang transfer pun juga Anda. Terus kita Yang maksanya rugi, di mana? kalau nggak ambil, yang rugi Ya kalau Anda nggak ambil juga. juga Anda. Nah, sebentar Rip, ini ada lagi nih Rip. Apa kalau masalah kerja kantor? Tadi ada masalah. Mereka ada yang takut kalau mau post di sosmed tentang panin. Karena takut dengan bosnya. Tetapi setelah gue selidiki, mereka post kok buka PO bakso, buka PO dimsum, terus nggak masalah tuh. Kenapa Iya jadi ya, tiba-tiba betul. kalau mau post panin jadi takut? Itu yang gue bingung. Betul. Gue nggak enak nih, ini jam kantor. Masa gue post-post tentang panin Daiichi Live? Make sense Tetapi banget. betul, Make tapi sense kalau gue liat, gue pantau IG-nya ya, terima PO bakso, ntar jual minyak kayu putih asli Ambon atau madu asli mana. Tapi itu nggak apa-apa loh. Iya. Jadi apa ujungnya teman-teman? Itu cuman excuse kalian aja sih. Sorry. Iya. Lu kalau misalnya benar-benar mau menjalani ini dan lu put time di sini, itu pasti akan ada hasilnya. Nggak mungkin. Betul banget. Sekarang kalau misalnya ada nih agent yang belajar banyak nih, jadi punya peluru nih, udah punya peluru, punya pistol, punya senapan, punya bayonet, punya bambu runcing, tapi nggak punya musuh, nggak pernah prospekan. Terus mau dipakai di mana pelurunya? Mau ngomong sama agent? Kan nggak mungkin. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah join agent nih, ceritanya nih, kita mau cerita, kalau misalnya sudah lengkap pelurunya, baru mau perang, nanti nasabahnya keburu diambil sama Arif, keburu diambil sama Mike Ponto loh, bener. Jadi learning by doing, step by step. Yes. Lo jadi harus sambil dijalanin, punya pengalaman, nggak usah takut lah. Karena pada akhirnya memang belajar kok, akhirnya belajar banget kok. Gue belajar ngurus klaim, gue belajar ngurus MCU, gue belajar bahkan sampai minta medis ke gue nih termasuk yang paling rajin. Gue sampai dibilang gila ya, si Arif minta hasil medis mulu ke rumah sakit itu semua beda-beda lagi. Ada kali udah 5 rumah sakit. Tapi di situ gue belajar, oh ternyata di rumah sakit ini regulasinya begini, rumah sakit ini regulasinya begini. Tapi akhirnya gue belajar banyak dan gue nggak merasa kayak, aduh ribet ya, enggak. Justru gue malah happy yang kayak, oh gitu ya, asik juga nih ya, gitu. Seru juga, jadi gue merasa seru ya? Seru, iya jadi kayak seru aja ngurusin orang sakit, ngurusin itu jadi kayak, karena tadi gue juga memang puji Tuhannya udah punya core value ya tadi 12 tahun gue bekerja di lembaga sosial keagamaan dan ngurusinnya pasti orang sakit, orang mati kayak gitu kan. Jadi empatinya tuh udah bisa dapat banget gitu loh. Betul. Di situ aja gue udah happy waktu itu. Betul. Jadi sekarang sebenarnya gini Rip ya, kita undang teman-teman nih. Saya nggak tahu nih teman-teman yang viewers dari tadi ini apakah sudah berpolis panin Daiichi Live atau belum. Kalau memang sudah berpolis panin Daiichi Live, ya bagus. Coba diajakin ke keluarganya, teman-temannya supaya bisa terlindungi juga. Kalau yang belum berasuransi tempat lain, bagus juga. Tapi nggak ada salahnya di review. Dilihat apakah tadi yang kita bilang tuh sesuai gak dengan apa yang Anda beli, nominal yang kita bayar. Dan apa yang Anda harapkan. Kan sudah sering kita dengar nih, sudah sampai rumah sakit, ternyata asuransinya hanya mengcover kecelakaan dan kritis. Terus gimana yang mau bayar asuransi rumah sakit? Sedih. Nah, sebelum terlambat, ya dibuka review polis lamanya. Mau stay di sana boleh. Mau upgrade ke sana boleh. Mau hubungi Arif, hubungi Mike Ponto, atau hubungi siapa teman-teman Anda yang sekitar agent Anda itu agent panin Daiichi Live, silakan kok. Boleh. Dan kita jamin kok, kita bukannya nggak mau maksa ya, nggak bisa maksa juga bos. Gimana cara maksanya? Apa di training untuk todong senjata gitu di sini harus beli polis kan tidak juga. Bebas aja kok kita review. Nah, kayaknya kita boleh sering-sering bikin ini seperti jadwal Rip ya. Kayaknya seru juga nih Rip. Kita ngobrol-ngobrol. Jadi kayak misalkan kalau misalkan ada teman-teman yang punya pertanyaan seputar asuransi kita mau bahas di sini, oke, kita akan bahas kok gitu loh. Yang penting bisa mengedukasi teman-teman semua pentingnya punya polis asuransi gitu loh. Mungkin closing statement-nya dari komik kira-kira apa nih?
closing Ya, statement-nya untuk mengakhiri hari ini. kalau saya sih sebenarnya sih apa ya closing statement yang hari ini ya. Kita harus benar-benar melayani diri seorang agent itu aja sih. Yes, melayani sebagai seorang agent ya. Keren banget. Karena sebagai Ya, tadi, teman-teman yang mau berkiprah di dunia asuransi, yuk kita sama-sama punya hati yang mau melayani nasabah juga. Ingat ya, kita melayani nasabah kayak tadi. Mungkin kalau yang dari, itu kan dari komik bicara dari sisi agent ya. Melayani agent, jadi agent harusnya jadi agent yang tulus. Kalau gue punya quotes kayak begini. Semua orang akan membeli asuransi pada waktunya. Pada benar juga, waktunya benar adalah kapan? Waktu dia sehat, atau Kemarin bahkan mungkin waktu dia sakit. Iya kan? Jadi itu tadi. Gitu. Robert bilang nggak ada Jadi question and answer nih. nggak ada Q&A. Untuk hari ini nggak ada dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan seputar dunia asuransi, monggo boleh DM gua atau boleh DM Mik Ponto. Mungkin boleh janjian ketemu juga boleh. Kalau ada yang mau review polis, silahkan. Ya, atau mungkin pengen tahu nih detail produknya Panindaichi Life, silahkan. Jadi bisa DM salah satu di antara kita juga, karena kita pasti kasih kok yang terbaik, the best buat kalian. Karena kami berdua ini udah berasal dari orang-orang yang udah ngerti tagihan rumah sakit gimana, dan kita udah ngerti banget. Kayak tadi, mungkin orang pikir kayak Mik Ponto ini kan sama Arif seorang MC. Sorry bos, MC itu jualnya juga jasa. Kita harus melayani juga. Kasih penampilan, effort kita yang terbaik. Dari cara bicara kita sampai cara berpakaian kita, itu harus kasih yang terbaik. Jadi untuk kerja sebagai agen asuransi pun, kita udah punya basic. Bahwa kita harus kasih yang the best, kasih yang terbaik. Gitu dia. Itu di belakang udah megang-megang tongkat. Ada anak saya yang pemegang polis juga. Juga halo, ada Syah JW, thank you for joining us. Sasa itu. Sasa ya. Sekali lagi thank you banget ya teman-teman ya. Ya thank you buat teman-teman. Kita coba jadwalkan ini minggu depan ya. Coba kita jadwalkan minggu depan, kita ngomong-ngomong minggu depan. Kita buka session question and answer nih. Ya, kita buka pendaftaran ya Rip ya. Siapa yang mau join minggu depan? Ya, coba. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya gitu. Kita buka polling. Teman-teman, apakah kita mau terusin minggu depan atau coba kita minta jawabannya di kolom komen nih. Apa mau terusin minggu depan? Kayaknya membosankan. Udah nggak usah lagi. Bosan lah tambah kalian berdua. Coba kita tunggu komennya di kolom komen. Ditunggu komen cuma jempol doang si Eti, ngapain? Jempol doang. Tahu artinya apa? Itu jempol tangan kanan apa tangan kiri? Iya, lagi pula itu maksudnya bogem atau gimana, atau itu nggak jelas. Coba tolong. Nggak, Rip. Di sini dia bukan bos kita, Rip. Di sini dia adalah viewers kita. Jadi kita bebas. Iya. Oh, ini ada bilang terusin. Jevon, Benny bilang terusin. Oke, 2. Rudy Jadi kita Suwardi, kalau misalnya terusin, ya. Ada kalau misalkan diterusin, intinya ya harus ada, maksudnya kayak mau bahas tentang apa di asuransi itu, ya supaya kita juga nggak ini gitu loh. Jadi juga teman gue nih yang, lanjut nggak apa duluan? Lanjut tuh banyak. Coba sambil kita siapin coba. Kira-kira apa yang mau dibahas minggu depan? Nah, gue sama nulis nih, Rip. Boleh. Coba di teman-teman yang mau bahas tentang apa minggu depan. Kita bikin konten nih, jadi kita siapin dulu bahannya nih, ya kan? Coba mau bahas tulis di kolom komen ya. Depan. Apakah bahas tentang poligami? Loh, kok poligami? Salah bang. Oh salah ya. Mantap, jadi dikasih jempol banyak. Bahas tentang apa? Coba. Saya sudah siap kertas untuk menulis pertanyaan Anda. Kita bikin kayak podcast lama-lama. Atau mungkin, iya. Kalau misalkan mungkin kayak ada yang masih malu-malu di sini, mungkin kepikiran atau gimana, pokoknya sok monggo lah, boleh DM aja antara boleh kita DM, berdua. Ya. Boleh japri. Jadi pokoknya mau nanya tentang asuransi semua. Iya betul. Nggak minta bayar, bos kita masih. Kita nggak minta bayaran. Kami tulus memberikan edukasi gitu. Iya, buat siapapun itu kan, siapapun mau join, ya syukur. Dan handling objection. Bos. Nih, lu lebih jago, bos. Orang Bandung teh kayak gitu ya. Iya, udah gelarnya kemana-mana nih. Iya nih. Udah MDRT nih, juga. Kok komik udah sampai ke Bandung nih, saya juga pengen atau teh ke Bandung gitu ya. Menikmati hawa-hawa Bandung. Udah lama pisan kagak ke Bandung. Enak orang Bandung, ada banyak payempuan loh. Ya, jadi minggu depan kita bahas ya. Dari Kulina bilang tentang HO di lapangan, ya siapin HO-nya. Kita kayak bawa kelas HO aja ya, Rip ya, sok-sokan kita ini. Gelar juga nggak ada. Ini Ko Hendrianto nggak nonton kan gitu ya? Untuk dia nggak nonton, tenang. Dia nggak ada IG kita.
Melinda Oke, Tanujaya. jadi ya banyak lah ya. Hmm. Oh tadi nih Jevon bilang bikin kelas tak resmi. Iya, Aduh. ntar kita Tapi jelas dibilang adalah saingan. seputar ya. Bukan menyaingi sih sebenarnya, kita cuma pengen intinya teman-teman kalau mau tahu tentang edukasi seputar asuransi ya silakan tanya aja. Mungkin kan kamu takut nih nanya, kalau misalkan nanya langsung japri ke agen asuransi dekat tempat kamu, ntar gue takutnya langsung dikejar-kejar beli asuransi. Yo. Nah, di sini kita jawab gitu loh. Kita bantu jawab teman-teman supaya rasa penasaran teman-teman tuh bisa terbayarkan gitu. Betul. Jadi kadang-kadang emang tujuan kita bikin kontennya adalah supaya teman-teman yang mau nanya itu langsung ngomong. Ya. Jadi kadang-kadang kita kalau ngomong sama si Ulina di follow up terus tiap hari, di WA-in tiap hari, diteleponin tiap hari. Nah, kan jadi nggak enak tuh. Atau kata kalau gue WA si Arif datang ke rumah gue mulu nggak mau pulang-pulang. Apa katanya? Nggak closing nggak pulang. Nggak closing nggak pulang. Nah, kalau kita kan enggak ya, kita bebas aja. Namanya nanya kok nggak apa. Tapi kita akan pastikan nih, saya berani jamin bahwa tim teman-teman di Panjendai Cilai, khususnya di BMI Agency ya, Rif ya, itu semua Iya, akan betul. memberikan proteksi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita nggak Iya, akan benar banget. nggak akan, wah belikan rider aneh-aneh, premi aneh-aneh, kita nggak akan Yes. gitu. Kita akan berikan apa yang Anda butuhkan, kita berikan. Dan Welcome juga kayak buat hayu atuh Adrel kesini kita Manuel. kulineran. Aduh. Ya, Selamat Kak datang buat Uli udah ngomong tuh Adrel. ya, hayu atuh kesini Manuel. kita kulineran. Oke, boleh kali ya atur waktu ya gitu ya. Kita Catet, pergi aja keluarga gitu catet, ya. catet. Jadi keluarga gue sama keluarga lu kita ke Bandung. Iya, iya. Dia takdir buat Jangan lupa sama Batagor, nanti Eti kita diajak. pulang. Gak usah lah, dia udah bosan ke Bandung, gak usah. Aduh, ya udah oke deh kalau gitu. Oke, Thank you kita banget ya tutup ya. teman-teman ya Thank you buat banget ya waktunya hari teman-teman yang ini. udah. Thank you so much. Thank you so much. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye semua. Yes. Bye-bye semua. God God bless. bless.